Sopir, cepatlah. Apa yang terjadi? Kau perlu pergi ke dokter. Aku akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Cepat pergi, menunda pengobatan kakakku. Aku tidak akan mengampunimu. Anak muda, mobilku menabrakmu. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Orang tua, kau sakit. Aku bisa membantumu. Anak muda, apa kau tertabrak mobil? Asalkan kau baik-baik saja? Aku sudah setua ini. Tidak apa-apa. Aku seorang dokter. Aku sedikit tahu tentang pengobatan. Aku bisa mengobatimu. The film was translated and narrated by M Media. Kau ini apa? Beraninya kau menyentuh kakakku? Kau tidak tahu luasnya langit dan bumi. Gadis ini sangat cantik. Omong kosong. Minta maaf pada tuan ini. Kakek, kenapa KOMM buang-buang? Begitu banyak napas padanya. Ayo pergi. Berhenti bicara. Justru pemuda inilah yang ingin mentraktirku. Dan kau merusaknya. Dia. Kakek, apa yang kau bicarakan? Penyakitmu, bahkan seluruh Longcheng, 4 dokter terkenal, tidak bisa menyembuhkan. Lan Elf, biarkan saja dia mentraktirku. Aku sudah seperti ini juga. Kakek, Bukan hanya kau tidak tahu berterima kasih, tapi kau juga ketagihan memukul orang. Aku akan menghitung sampai 5. Kau akan meminta maaf padaku. 5, 4, 3, 2, 1. kakek, kakak apa kau baik-baik saja? Dokter Dewa. Lan Elf, minta maaf pada pria ini sekarang juga. Berlututlah padanya. Itu tidak perlu. Itu hanya sedikit usaha. Aku hanya butuh nona muda ini untuk meminta maaf padaku. Maafkan aku, apakah itu cukup? Jangan sebut itu. Tidak peduli siapa kau. Aku akan berterima kasih sebesar-besarnya. Ambil ini. Anggap saja ini tanda terima kasih kecil dariku. Kakek, ini adalah... Nah, melihat penampilanmu yang lusuh, ini adalah hotel termahal Longcheng. Orang sepertimu tidak mampu untuk menginap di sini. Benar-benar anjing penjaga, merendahkan orang lain. Beraninya kau menghinaku? Mencari masalah? Aku menyarankanmu untuk tenang. Kau terlihat pucat dan lemah. Ki dan darahmu stagnan. Jika aku menyerang, titik aku buntut dan somu, kau akan tamat. Film was translated and narrated by Apakah ada M penanggung Media. jawab di sini? Murid sekte jarum hantu lembah Raja Obat Luzur telah tiba. Itu lebih baik. Siapa yang punya keberanian menyebabkan masalah di sini? Manajer Chow, apa gunanya? Aku memberi makan kalian para pemalas tak berguna. Jika begitu banyak dari kalian tidak bisa mengalahkan satu orang, dia sepertinya tahu sedikit kungfu. Dia bilang dia dari lembah Raja Obat. Tamu terhormat, bawahan saya tidak sopan dan menyinggung Anda. Aku akan mengatur kamar terbaik untuk Anda. Itu lebih baik. Tamu, silakan pergi ke sana dan bayar. Pembayaran. Aku tidak punya uang sekarang. Tidak ada uang. Tidak punya uang dan kau berani meniru seseorang dari sekte jarum hantu? Pengawal, pukuli dia untukku. Siapa kau? Apa latar belakangmu? Kau gagal mengenali kehabatan. Aku menyarankanmu untuk membiarkanku masuk. Melakukannya hanya akan menguntungkan hotelmu. Kesombongan seperti itu. Kau yang pertama menyebabkan masalah di hotelku seperti ini. Siapa kau? Kami adalah pemegang saham terbesar hotel ini. Putra sulung Grup Feng, Feng Zihao.
Pangeran Agung yang kau maksud, belum pernah mendengar tentangmu, tapi aku pernah mendengar tentang Kasim Agung. Kau. Adapun keluarga Feng, aku belum pernah mendengarnya, tapi aku sangat pandai mengobati rematik. Baiklah. Akan kutunjukkan padamu kekuatan keluarga Feng kami. Aku hanya perlu menelepon. Setengah dari orang-orang di Longcheng akan segera datang dan menginjak-injakmu sampai mati. Aku tidak punya telepon. Tapi dengan kartu ini, aku bisa dengan mudah mengborok tenggorokanmu. Baiklah, ayo kalau begitu. Kau pengemis bau. Jika kau berani bergerak, sehelai rambut pun di kepala tuan muda ini, mayatmu akan segera diberi makan ke anjing liar. Hentikan. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Si Heo, cepat undang tamu terhormat kita ke dalam untuk beristirahat. Ayah, apa yang kau bicarakan? Dasar orang tidak tahu berterima kasih. Beginikah caramu berbisnis? Cepat bawa tamu kita ke Suite VIP untuk beristirahat. Baiklah. Berubah. 100 kejahatan mendorong kegilaan pada penyakit. 13 titik akupuntur jarum hantu harus jelas. Efek jarum pertama memasuki istana hantu. Begitu jarum hantu keluar, tidak ada yang bisa menolak. Tuan Muda Feng, kau sekarang calon menantu dari grup Longxia. Gadis kecil itu, aku sudah membuatnya terlilit di jariku. Jika bukan karena aset grup Longxia, aku pasti sudah membuangnya sejak lama. Kau bajingan. Kau berani menduakan aku Longlan Air. Akan kukuliti kau hidup-hidup. Ini kau. Sungguh suatu kebetulan. Aku tidak menyangka kau berjalan secepat kau mengemudi. Kau sama cepatnya. Hanya kau mampu menginap di hotel semahal ini. Itu berkatmu. Dan kartu hitam kecil yang kau berikan padaku. Bagus, kalau kau tahu berterima kasih. Sekarang turunkan aku. The film was tidak ingin menahanmu. translated and Kau mesum. narrated by M Terburu-buru seperti Media. itu. Jangan bilang kau akan menemui kekasihmu. Urus urusanmu sendiri, bukan urusanmu. Jika aku tidak salah, orang yang kau cari ada tepat di sebelah. Siapa yang berani menggangguku? Ini aku. Jika bukan, karena ayahmu membawamu ke sini dengan sangat rendah hati. Mengapa keluarga Long kami setuju untuk pernikahan kita? Sekarang lihat, kau malah selingkuh dariku dan melakukan hal-hal menjijikan seperti itu. Lante, harap tenang. Itu dia. Dia yang pertama merayuku. Aku sempat bingung. Mohon maafkan aku. Bingung sesaat. Kau tidak mengatakan itu di ranjang. Dengan wanita cantik itu. Bukan itu yang kau katakan padanya. Kau pun kecil lagi. Huzuan, aku pikir kau mengirim wanita itu barusan untuk merayuku. Katakan padaku, mengapa kau mencoba merusak hubunganku dengan Lan Er? Kau bahkan sudah belajar untuk melawan. Layak menjadi putra sulung keluarga Feng. Kulihat ki dan darahmu kurang. Tubuhmu bengkak. Nona Long, kau memilih tunangan seperti itu. Kau akan sangat menderita di masa depan. Diam. Diam, Long Lan Er. Sebenarnya apa hubunganmu dengan pria ini? Begitu, dia adalah pengejar roh barumu. Dan untuknya, kau mengejarku. Bagus Feng Xixiao, aku akan kembali dan memberitahu kakakku. Aku ingin memutuskan pertunangan dengan keluarga Fengmu. Putuskan pertunangan, Long Lan Er. Masalah ini bukan terserah padamu. Kau perlu tahu, masalah ini menyangkut dirimu, keluargaku dan reputasi kami di Longcheng. Hanya karena masalah kecil ini, kau pikir kakekmu Longxia akan mempercayaimu? Benar sekali. Dia pacar baruku. Memangnya kenapa? Long Lan Er, apa maksudmu? Kau berani menyentuhku. Tuan muda ini telah ditampar. Cukup baru-baru ini. Huzuan, apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak ingin ikut campur. Tetapi sebagai murid sekti jarum hantu, aku tidak tahan melihat pria memukul wanita. Huzuan, lumpur, lepaskan. Lepaskan. Apa kau tahu? Ada titik akupuntur khusus. Huzuan, apa yang sedang kamu coba lakukan? The Sakit. film was Lepaskan. translated Titik and akupuntur sang yang di narrated tangan, by M termasuk Media. dalam meridian usus besar yang di tangan. Pijatan yang tepat dapat meningkatkan buang air besar. Tapi untukmu baiklah. Ayo pergi.
Huzuan, kamu tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda Feng. Bau apa itu? Sangat familiar. Sialan. Ini bau tinja. Nona Long, Kami baru saling mengenal selama kurang dari 10 menit. Perlukah kau datang ke sini khusus untuk mempermalukanku? Kau pikir kau siapa? aku bukan siapa-siapa. Hanya seseorang yang dicium secara tidak masuk akal barusan. Aku tidak tertarik padamu. Aku hanya mendengar keluarga Long Anda memiliki perusahaan obat terbesar di Longcheng. Apa yang kau inginkan? Hanya karena aku menciummu. Kau sudah tertarik pada aset grup Longxia. Jangan marah. Bagaimana dengan ini? Mari kita buat kesepakatan. Apa yang bisa kau tawarkan? Apa yang membuatmu berpikir kau layak membuat kesepakatan dengan kami? Saat ini aku kadang mencari beberapa tanaman obat, dan aku ingin kau membantuku menemukannya. Sebagai gantinya, aku bisa membantumu memutuskan pertunangan dengan bajingan itu. Hanya kau, Huzuan. Jangan berpikir bahwa karena kau tidak sengaja menyembuhkan penyakit kakakku, bisa ikut campur dalam urusan keluarga Long kami. Hak apa yang dimiliki kakakku untuk mendengarkanmu memutuskan pertunanganku? Kalau begitu kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Selama kau setuju untuk menikah denganku, aku tidak hanya bisa melindungimu, reputasi keluarga Long, tetapi juga memungkinkanmu untuk dengan lancar memutuskan pertunangan dengan bajingan itu. Dan aku baru saja mengatakan, bagaimana orang lain memperlakukanku, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Dalam mimpimu, aku tidak bisa dimanfaatkan 2 kali berturut-turut olehmu. Kau bajingan. Kita impas sekarang. Aku sarankan kau masih hati-hati, mempertimbangkan apa yang aku katakan, bahkan jika itu tidak tulus, bersama dengan seorang berandal sepertiku. Lebih baik daripada bersama dengan bajingan itu kan? Kau ingin aku membantumu menemukan tanaman obat apa? Anggrek suci kehancuran, si naga raksasa dan benang sari harapan. Apa yang kau tertawakan? Apa yang aku katakan? Apakah itu lucu? Kupikir kau sedang bermimpi. Dari 3 tanaman yang kau sebutkan, 2 yang terakhir, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Jadi, kau bisa menemukan anggrek suci kehancuran. Anggrek suci kehancuran. Seluruh keluarga Long kami hanya memiliki 1. Kakakku menyewa 3 perusahaan keamanan untuk menjaganya siang dan malam. Bahkan aku, satu-satunya cucunya, hanya pernah mendengarnya. Itu adalah keluarga Long kami. Pusaka yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kakekku menghargainya lebih dari nyawanya sendiri. Bagus, selama aku memilikinya, kekuatanku setidaknya bisa pulih sebanyak 20%. Huzuan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau ini siapa? Tuan Muda Feng, kau sudah mencucinya 8 kali sekarang. Kali ini, tidak ada bau kan? Diam, jika masalah ini keluar, akan kucabut lidahmu. Ya, tentu saja. Benar, di mana orang yang kusuruh kau undang? Tepat di luar, menunggu panggilanmu. Ini seorang ahli. Aku membayar mahal untuk menyewanya. Dikenal di dunia gangster sebagai 9 iblis netra. Dia pasti bisa menaklukkan bocah Huzuan itu sepenuhnya. Bagus, cepat undang dia masuk. Baiklah, masuk. Katakan padaku nama orang itu. Dalam 5 hari, hidupnya akan kuberikan padamu. Namanya Huzuan. Aku merepotkanmu, Tuan. Apakah ini dapat diandalkan? Jangan khawatir, Tuan Muda Feng. Itu akan menjadi hal yang mudah. Tapi Huzuan itu juga bukan orang biasa. Lancair, apa yang sedang kau lakukan? Kita akan segera menikah. Kenapa tiba-tiba membawa orang aneh kembali? Ya, ini adalah gerbang keluarga Long. Kucing dan anjing liar macam apa yang bisa masuk begitu saja? Tunggu sebentar. Seluruh keluarga kami perlu untuk mendisinfeksi dengan benar. Bibi dan Paman, Huzuan bukan orang biasa. Dia mengobati penyakit kakek sebelumnya. Omong kosong. Lancair, apa kau sudah ditipu oleh anak ini? Lihatlah, pembawaannya yang tidak duniawi. Dia bahkan bisa mengobati penyakit. Lancair, memiliki sepasang orang tua buta, tidak berguna di keluarga. Sepertinya hidupmu di rumah tidak mudah. Seseorang buang anak malang ini keluar. Tunggu. Sakti jarum hantu. Murid. Tidak pernah kusangka aku akan bertemu denganmu lagi. Sungguh berkah. Ayah, apa yang kau bicarakan? Anak malang ini, dia. Diam. Cepat minta maaf kepada tamu ini. Tidak perlu. Jika seekor anjing menggigitku, apa aku harus menggigit balik? Orang tua, aku datang menemuimu hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Silakan bicara. Aku ingin menikahi cucumu, Long Lancair. Tolong putuskan pertunangan sebelumnya dengan keluarga Feng. Bocah, apa kau tahu? Apa yang kau katakan? Dan satu hal lagi,
Beri aku anggrek suci kehancuran milik keluargamu. Berikan padaku. Gila, anak ini benar-benar gila. Lanner, di mana kau memungut harta karun hidup ini? Kau membuatku tertawa seperti orang bodoh. Semuanya. Biar ku katakan ini lagi. Kedua hal ini bukanlah permintaan, tapi perintah. Seseorang, buang anak malang ini, keluar. Cincang anak ini menjadi 100 bagian dan berikan pada anjing. Aku ingin berbicara denganmu, dengan damai, tapi kau meremehkanku. Jadi aku akan menunjukkan padamu apa yang mampu kulakukan. Silakan. Apa yang terjadi? Kupikir kau punya beberapa keterampilan. Nah, beraninya kau bertindak liar di Rumah keluarga Long Lanner. Kau belajar di luar negeri selama bertahun-tahun. Bagaimana seleramu pada pria? Semakin buruk. Jika kau benar-benar menyukai anak ini, baiklah kalau begitu, hiduplah selibat seumur hidup. Kalian semua orang bodoh tak berguna. Keluar. Kau paman Lan Erkan. Aku lihat kau kekurangan yin dan hiperaktivitas yang. Lapisan lidahmu berwarna kuning. Tekanan darahmu biasanya cukup tinggi kan? Tekanan darah tinggi. Itu mempengaruhi ki dan fungsi ginjal. Selama bertahun-tahun ini kau dan istrimu belum memiliki anak. Justru karena alasan inilah kau mengucilkan Lan Erkan. Omong kosong. Aku biasanya sangat baik. Suami, ada apa denganmu? Ini hadiah pertemuanku untuk kalian berdua. Aku berharap kalian segera mendapatkan anak yang berharga. Pelan-pelan. Bagaimana kabarmu orang tua? Apakah kesehatanmu lebih baik? Jauh lebih baik. Terima kasih. Orang tua, apa pendapatmu tentang beberapa hal yang baru saja kusebutkan? Apa pendapatmu? Anak muda, kemampuan medismu memang sangat tinggi. Tapi permintaan yang kau ajukan padaku benar-benar membuatku berada di posisi yang sulit. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 3 permintaan. Tolong beritahu aku. Masalah pertama adalah bahwa kami, grup Panjan, baru-baru ini menghadapi situasi yang sulit. Aku tidak tahu apakah kau pernah mendengar tentang Perkumpulan Kinglong. Perkumpulan Kinglong? Kakek, bukankah kau mempersulit Husuan? Perkumpulan Kinglong adalah geng terbesar di seluruh Longchen. Perkumpulan Kinglong adalah geng terbesar di seluruh Longchen. Geng terbesar. Mereka mengendalikan kasino, klub, dan tempat hiburan. Grup Langsia kami mungkin terlihat sebagai grup terbesar di Longchen, tapi kami masih harus patuh membayar biaya pengelolaan kepada mereka. Tapi perkumpulan Kinglong ini semakin lama semakin seraka. Baru-baru ini mereka mengincar industri farmasi kami. Jadi selama aku mengalahkan perkumpulan Kinglong, kau akan memberikan anggrek suci kehancuran kepadaku. Husuan, aku khawatir kau belum memahami situasinya. Perkumpulan Kinglong memiliki lebih dari 1000 anggota. Tidak peduli seberapa terampilnya kau, bisakah kau benar-benar menghadapi 1000 orang? Nona Long, aku ingin tahu apakah saat belajar di luar negeri, kau pernah mendengar pepatah Cina? Pepatah yang berbunyi, orang bijak memiliki sumber dayanya sendiri. Botak, aku salah. Kau mencuri uang adalah masalah kecil. Tapi kau membuatku terlihat buruk. Di depan saudara Kim. Kau harus tahu. Butuh waktu bertahun-tahun bagiku untuk bertemu dengannya sekali. Kau adalah bos perkumpulan Kinglong. The film was Matahari pasti translated terbit dari and barat. narrated Apa? by M Media. Sekarang siapa saja berani datang ke perkumpulan Kinglong dan membuat keributan? Panggil semua saudara. Aku akan melakukan pembantaian hari ini untuk memberikan persembahan kepada surga. Perkumpulan Kinglongmu. Mereka semua sama. Tangkap dia. Ya. Sampang. Apa gunanya kalian? Berhenti. Tahan. Nah, siapa kau sebenarnya? Apa kau tahu? Aku bersama perkumpulan Kinglong. Aku pikir kau adalah bosnya, dengan perkumpulan Kinglong. Jadi kau hanya ikan kecil. Tidak heran kau sangat lemah. Hentikan omong kosong ini. Mencoba serangan diam-diam di depanku. Kurasa ini
Tanganmu yang melanggar hukum ini tidak ingin tetap terpasang. Murid Sekte Jarum Hantu. Keterampilan yang benar-benar luar biasa. Orang-orang dari Sekte Jarum Hantu. Siapa kau? Tanpa nama. Orang-orang memanggilku 9 Iblis Netra. 9 Iblis Netra. Saudara, mereka bilang, dia adalah pembunuh paling hebat di seluruh Longchem. Dia muncul dan menghilang seperti hantu, membunuh tanpa jejak. Mari kita keluar dari sini. Diam. Sekte Jarum Hantu tidak pernah melakukan kesalahan pada siapapun. Aku juga tidak mengingatmu. Seseorang menyewaku. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Feng Xihao dari grup Feng. Membayar untuk hidupmu. Ada kata-kata terakhir, perlu aku menyampaikannya padanya? Meskipun, itu akan membuatmu rugi. Anak itu menyimpan dendam. Aku sendiri punya urusan dengannya. Ingin mengobrol dengannya tentang pernikahan Long Lancair. Itu urusanmu dengan dia. The film was translated Tidak ada urusannya and denganku. narrated by Aku hanya menerima M-Media. uang untuk nyawamu. Sepertinya kau punya keterampilan. Latihan tubuh besimu. Level berapa kau sekarang? Tingkat kelima itu saja. Jauh dari tingkat ke-9. Masih jalan yang panjang. Tapi untuk membunuhmu, lebih dari cukup. Kakak, apa yang mereka bicarakan? Aku tidak mengerti. Tingkat kelima ini pasti lebih kuat dari yang keempat. Sepertinya anak ini akan kalah. Bukankah kamu hanya di tingkat keempat? Itu sebelum aku berkultivasi 13 jarum hantu. Itu sebabnya kiku sesat. Kekuatan internalku sangat rusak. Tapi melatih tubuh besi justru membuatnya lebih kuat. Sekarang kamu tingkat berapa? Level yang kau impikan. Ke-9 itu saja. Aku kalah. Sampai jumpa lagi. Katak dalam sumur. Jangan lupa untuk memberitahu Feng Xiao ketika kau kembali. Sebuah pesan. Tanganmu dilumpuhkan olehku adalah kehormatan terbesar dalam hidupmu. Kembali dan latih gerak kakimu. Dicatat dengan baik. Siapa tadi yang ingin mencabik-cabikku? Aku tidak mendengar dengan jelas. Ulangi itu. Saudara, aku dikenal sebagai Guang Tol. Mulai sekarang, aku siap melayanimu saudara. Awalnya dalam perjalanan menuruni gunung ini, aku tidak ingin menyebabkan lebih banyak pertumpahan darah. Tapi dunia memaksa tanganku. Karena begitu masalahnya, maka berikan aku pertarungan yang bagus. 18 tahun dari sekarang, aku akan kembali dan lebih baik dari sebelumnya. Kau punya nyali. Ayo. Buang-buang tempat. Kau benar-benar buang-buang tempat. Bukankah kau bilang bahwa iblis 9 nether itu akan mudah ditangkap? Sekarang bukan hanya kau gagal menangkapnya, tapi kau juga kehilangan kedua tanganmu dalam prosesnya. Siapa yang kau temukan yang sangat buang-buang tempat itu? Tuan Muda Fen, tenang. Ku dengar bahwa 9 nether demon telah pergi mencari bantuan. Juga, ku dengar bahwa Hu Xuan baru-baru ini memprovokasi Qinglong Society. Perkumpulan Qinglong yang tidak tahu apa-apa. Anak pun kecil itu benar-benar mencari masalah. Siapa bilang tidak? Tuan Muda Fen, lihat. Karena dia akan memintanya. Kenapa kita tidak menambahkan bahan bakar ke api dan memastikan dia mati dengan mengerikan? Bagus. Pergi dan segera atur. Mari kita lihat apa yang terjadi kali ini. Mengapa kau memutuskan untuk mengundangku minum kopi? Aku bahkan tidak suka kopi. Apa? Kau pikir itu terlalu pahit? Tambahkan saja lebih banyak gula. Tidak ada yang sepahit. Obat sekti jarum hantu. Jadi, apa yang kau inginkan? Tidak bisakah aku hanya ingin mengobrol denganmu? Apakah kamu sesibuk itu? Jadi kau ingin bertanya tentang kemajuanku? Apa kau begitu bersemangat untuk menikahiku? Aku hanya ingin melihat, apakah kamu punya apa yang diperlukan untuk membuat kakakku menyerahkan anggrek suci dari zona terlarang. Jangan khawatir, aku Hu Xuan selalu menepati janjiku. Namun, ada masalah. Masalah apa? Kamu tidak berubah pikiran kan? Biar ku beritahu. Hu Xuan, aku tidak pernah ingin menikahimu. Aku hanya ingin memanfaatkanmu untuk memutuskan pertunangan. Berani sekali kamu meremehkanku. Tidak, The maksudku, film was ada sesuatu translated yang salah and dengan kopi ini. narrated by M-Media. Apa yang kamu lakukan pada Lan R kami? Apa kamu tahu bahwa Lan R adalah keluarga Long kami? Satu-satunya garis keturunan. Ya, yang kau tahu hanya membual. Kau tidak becus, dan kau telah melibatkan laner kami. Lihatlah orang tua kita, aku akan melumpuhkanmu. Kalian berdua tenang. Lan R dia hanya minum obat tidur. Dia akan segera baik-baik saja. Kau bilang dia akan baik-baik saja ya kan? Laner adalah putri kesayangan kami. Jika sehelai rambut pun di kepalanya hilang, keluarga Long kami tidak akan membiarkanmu lolos. Ini salahku. Aku tidak menjaga Lan R dengan baik. Aku akan menebusnya perlahan nanti. Ini tidak baik, ini tidak baik. Ini Qinglong Society. Mereka di sini. Ini semua salahmu anak kecil.
Sekarang Kinglong Society ada di sini. Hushuan, aku menyarankanmu untuk dengan patuh pergi dan mohon ampun dari perkumpulan Kinglong. Jangan melibatkan keluarga Long kami. Kau tidak bisa mengatakan itu. Aku juga dianggap sebagai keluarga Long. Calon menantu masa depan. Benar Lan El. Bibi Paman, Hushuan dia sudah membantu keluarga Long kita. Bukankah kalian terlalu berlebihan padanya? Diam, kau adalah orang yang menggigit tangan yang memberinya makan. Tunggu sebentar, perkumpulan Kinglong ada di sini. Aku tidak bisa melindungimu. Kinglong Society, kakak Guangtou ada di sini. Guangtou benar, Long telah gagal menyambutmu. Mohon maafkan aku. Kamu, menantu laki-laki tua Long Xie. Benar, ku dengar anak inilah yang menyebabkan masalah bagi Kinglong Society Anda. Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Long saya. Ya. Entah kau ingin membunuhnya atau memotongnya menjadi beberapa bagian. Tidak ada hubungannya dengan kami. Setiap tahun kami selalu membayar biaya perlindungan kepada perkumpulan Kinglong tepat waktu. Kau tahu ini. Jika kamu mengatakan itu membuat segalanya sedikit sulit bagiku. Bagaimana dengan ini? Kamu pergi dan istirahat dulu. Aku akan meminta seseorang mengikat anak ini. Dan biarkan Kinglong Society Anda minta maaf. Kurasa tidak. Apa sikapmu anak kecil? Berlututlah pada Guangtou. Hal yang tidak tahu berterima kasih. Paman, bersikaplah lebih baik pada Hushuan. Aku baik-baik saja. Tapi sebentar lagi, seseorang akan mendapat masalah. Lanner, kau masih terikat dengannya. Hati-hati akan ku tendang kalian berdua. Keluar dari rumah. Diam, kalian berdua badut. Jangan mempermalukan keluarga Long di sini. Kembali. Kamu anak kecil. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Botak. Bos, Alih-alih mengelola perkumpulan Kinglongmu, apa yang kau lakukan menggangguku di sini? The film Maaf, was bos. translated and narrated Bos? by M Bos? Media. Siapa tadi yang mengatakan mereka ingin mencabik-cabikku? Aku tidak mendengar dengan jelas. Ulangi itu. saudara, nama panggilan saya adalah Guangtou. Mulai sekarang, aku siap melayanimu saudara. Bos, kedua anjing menggonggong ini. Bagaimana Anda ingin saya menghadapi mereka? Apa yang terjadi di sini? Bibi dan Paman, kalian belum tahu ya? Hushuan, dia sudah mengambil alih seluruh perkumpulan Kinglong. Bagaimana mungkin? Itu adalah perkumpulan Kinglong. Tuan muda, kami baru saja menerima transfer dari Kinglong Society berjumlah 300 juta yuan. Mungkinkah ini benar? Apa yang kau tunggu? Berlutut dan minta maaf kepada bos kita. Lupakan saja. Selamatkan muka untuk kakek Longxia. Bagaimanapun dia adalah sesepuh Langel. Sekarang berterima kasihlah pada bos kita. Terima kasih. Bos begini, saya telah mengatur semua rekening dari Kinglong Society untuk tinjauan Anda. Juga, sesuai perintah Anda, saya sudah menerima dari keluarga Lon, dikembalikan 3 kali lipat. Jangan ganggu aku dengan hal-hal sepele seperti itu di masa depan. Ya, bos, saya telah mengecewakan Anda. Bibi dan Paman, apakah aku sekarang layak menjadi menantu keluarga Long kalian? Layak. Tentu saja kau layak. Keluarga Long kami yang seharusnya merasa terhormat. Lanner, cepat pergi dan undang kakek keluar. Biarkan dia bertemu dengan menantu baru kita. Hushuan, gawat. Kakak sudah pergi. Apa? Perintahkan semua orang di perkumpulan Kinglong untuk membalikkan Longchen. Jungkir balik untuk menemukan orang tua itu untukku. Ya, bos. Feng Xiao, siapa yang memberimu hak untuk membawaku ke sini? Kakak, kita akan segera menjadi keluarga. Jadi aku ingin mengundangmu ke hotelku untuk minum teh. Ini juga cara untuk menunjukkan baktiku di muka. Kedengarannya bagus. Feng Xiao, aku beritahu padamu, kau dan cucuku, pernikahan Lang El, meskipun ayahmu dan aku telah setuju. Jika Lang Er tidak setuju, sebagai kakeknya, tidak ada yang bisa kulakukan. Jadi kupikir, untuk mengundangmu kakek. Berpikir kakak, bisa mengucapkan beberapa patah kata yang baik kepada Lan Er untukku. Kau mencoba menggunakanku untuk mengancam Lang El, biar ku beritahu, bahkan jika ayahmu, Frank Tanyan ada di sini, dia tidak akan berani berbicara padaku seperti ini. Kakak, harap tenang. Kau terlalu meremehkanku. Semua yang kulakukan, mendapat persetujuan ayahku. Tuan Lo, tamu yang sangat terhormat. Saya mohon maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Kenapa kau menyuruh putramu membawaku ke sini? Kita melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Calon menantu perempuanku, Long Lan Er, apakah dia membawa seorang pemuda bernama Hushuan ke tempatmu? Jadi bagaimana jika dia memiliki Lang El, sikap terhadap Hushuan cukup baik sekarang? Dia bersikeras agar aku memutuskan pertunangan. Orang tua, jangan biarkan dia membodohimu. Hushuan itu seorang penipu. Motifnya mendekati Lan Er, tidak lebih dari aset grup Longxie. Tuan muda ini buruk. Keamanan mengatakan sekelompok orang membuat masalah di bawah. Pergi hentikan mereka.
Berani sekali mereka masuk tanpa izin di Hotel Fan. Mereka pasti punya keinginan mati. Hotel Fan. Cukup mengesankan bukan? Aku Buang Tahu sudah berada di Longchamp selama bertahun-tahun. Dan ini pertama kalinya sebuah hotel menolakku masuk. Dan siapa kau? Dengarkan baik-baik anak kecil. Namaku di jalanan adalah Guang Tong. Pemimpin baru perkumpulan Kinglong. Perkumpulan Kinglong. Benarkah itu? Buktikan. Aku akan memotong tanganmu. Sebagai bukti. Tangkap mereka. Berhenti. Siapa itu? Siapa yang berani membuat masalah di pintu masuk Hotel Fan kami? Urusan perkumpulan Kinglong. Personel tidak berwenang. Jangan menghalangi. Perkumpulan Kinglong. Hari-hari ini, kucing dan anjing apa bisa meniru perkumpulan Kinglong? Apel, kau masih tidak percaya padaku? Botak. Jangan kira aku tidak tahu. Bos perkumpulan Kinglong itu saudara Kim. Dia dulu datang ke hotel kami untuk minum teh. Siapa kau sebenarnya? Beraninya kau meniru bos perkumpulan Kinglong di sini. Sepertinya grup Feng Anda benar-benar tule dan bisu. Perkumpulan Kinglong sudah lama berganti tangan. Kau bahkan tidak tahu ini. Omong kosong. Dan keluar dari sini. Biar ku beritahu, bos grup Feng, kami, Feng Changian, dan orang tua dari grup Longzhie sedang membahas bisnis di atas. Jika kalian mengganggu mereka, kalian tidak akan bisa menangani konsekuensinya. Bagus. Saudara-saudara, hancurkan. Hancurkan dari lantai pertama hingga lantai 18. Hancurkan berkeping-keping. Berhenti. Berani kau coba. Beraninya kau membuat masalah di kepala Taisui. Aku khawatir kau tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Kata kematian memiliki 6 goresan. Aku akan menghitung sampai 6. Berlutut dan minta maaf. Kau pun. 6, 5, 4, 3, 2, 1, botak. Biar ku beritahu Wozuan, jangan kira hanya karena kau tahu beberapa gerakan mewah, beberapa kungfu kucing berkaki 3. Aku akan takut padamu, tuan muda Feng kami, dan orang tua kami Feng Changian. Keduanya berada di atas. Kau ini memang tidak bisa diperbaiki. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Perintah Anda silakan. Perintahkan perkumpulan Kinglong untuk memobilisasi seluruh kota dan memenuhi semua hotel di bawah grup Fan. Baiklah, aku akan segera mengaturnya. Saudara-saudara satu kamar masing-masing. Mulai sekarang, hotel-hotel grup Fan di Longchamp adalah rumah perkumpulan Kinglong kami. Bagaimana? Apakah kau puas dengan pengaturanku? Jangan coba-coba menakutiku. Hotel-hotel grup Fan kami memiliki 8 lokasi di Longchamp. Kecuali kau punya 1.000 orang. The film was Apa kau punya? translated and Aku benci. narrated by Kau M anjing yang Media. setia. Berapa banyak keuntungan yang biasanya diberikan tuanmu padamu? Omong kosong. Kenyanglah dari sini. Lihat. Tuanmu ada di sini. Tuan muda. Apa yang terjadi? Aku baru saja mendapat telepon, mengatakan bahwa 8 hotel kita, penuh sesak oleh perkumpulan Kinglong, sudah diambil semua. Kau benar-benar. Husuan, kau berani datang ke sini. Hotel kecilmu yang jelek ini, aku tidak akan datang meskipun kau mengundangku. Aku di sini untuk menjemputnya untuk Lan Air hari ini. Kakek sudah kembali. Feng Xihou, serahkan kakakku. Lan Air, kenapa kau bersama orang ini? Berdiri bersama, jangan kau lupakan. Aku tunanganmu. Berani sekali kau mengatakan itu. Kau sudah dikembalikan olehku. Dikembalikan? Jadi karena orang ini, kau menolakku ya? Memangnya kenapa kalau aku? Husuan, aku akan membunuhmu. Tuan muda Fan. Dia adalah... Minggir. Aku tidak peduli siapa dia. Mencuri wanita dari Tuan muda Fan. Hari ini, aku akan mengambil nyawanya. Tuan muda Fan, orang yang menempati semua 8 hotel di Longchamp. Apakah seseorang dari perkumpulan Kinglong? Apel. Ya, perkumpulan Kinglong saat ini. Dia yang bertanggung jawab. Mari kita berkenalan kembali. Aku adalah murid Lembah Raja Obat, seorang murid dari Sekti Jarum Hantu, pemimpin perkumpulan Kinglong, Tu Xuan. Juga. Dia pacarku. Long Lan Air. Kau. Bagaimana denganku? Dia sekarang menantu dari grup Longxia. Mulai sekarang, kalau kau bertemu dengannya, tunjukkan sedikit rasa hormat. Berani menargetkan Tuan Tua Longxia. Ini adalah hukuman kecil untukmu. Kau, apakah kamu baik-baik saja? Lepaskan. Hentikan. Kakek, Murid-murid dari Sekte Jarum Hantu, kita bertemu lagi. Aku mengundangmu untuk minum teh hari ini.
Aku tidak menyangka hal-hal akan meningkat sebanyak ini. Aku benar-benar minta maaf. Zihel, minta maaflah sekarang. The film was translated and Ayah. narrated by M Media. Anak inilah. Dia menyuruh anak buahnya pergi ke 8 hotel kita dan menolak untuk pergi. Bukankah ini sudah keterlaluan? Terlalu jauh. Seperti ayah seperti anak. Aku belum melakukan cukup. Huzuan, apalagi yang kau inginkan? Anak muda, aku memberimu sedikit muka. Karena keluarga Long, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu sombong. Botak. Cepatlah. Jangan mengecewakanku. Baiklah bos, dimengerti. Sekarang, aku akan memberitahumu lagi dengan serius. Jangan pernah berpikir untuk bersama pernikahan keluarga Long. Dan jangan memprovokasi grup Longxia. Karena aku, Tu Xuan, tidak diizinkan. Ucapan yang keterlaluan. Kau bocah, tidak peduli apapun keluarga Feng kita, masih memegang pengaruh signifikan di Longcheng. Ayah, kita tidak boleh melepaskan anak ini. Dia mencuri wanitaku. Apa yang terjadi? Ayah, ada apa? Hotelnya hancurkan. Ini akan menjadi hotel ke-8 yang kuhancurkan. Hotel ke-8. Kerja bagus anak muda. Aku tidak menyangka kau punya nyali seperti itu. Kakek, ayah dan anak Feng ini tidak melakukan apapun padamu kan? Tidak. Kami hanya minum teh dan mengobrol. Tu Xuan, kau terlalu kesal. Kau mempersulit keluarga Long kami untuk menegakkan kepala kami di Longcheng. Kakek, Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Aku akan menunjukkan sedikit muka kepada orang-orang tidak berguna ini. Bagus. Juga, ada satu hal lagi. Feng Changyan dan aku baru saja berdiskusi. Feng Xiao dan pernikahan Long dan Kail. Itu masih tidak bisa dibatalkan. kakek, kenapa? Kakek, jika kau benar-benar membuatku menikahi Feng Xiao itu, aku akan pergi ke luar negeri dan tidak akan pernah kembali. Jangan konyol, kakakmu sudah tua. Dia pasti punya alasannya untuk melakukan ini. Benar. Apalagi yang perlu kulakukan sebelum kau setuju untuk membiarkan Lan Er memutuskan pertunangan. Tu Xuan, sebenarnya aku sangat menghargaimu. Aku mempercayakan masalah perkumpulan Kingdom kepadamu. Dan kau menanganinya dengan sangat baik. Feng Changyam ini memberiku alasan yang tidak bisa aku tolak. Orang tua, kau harus percaya padaku. Hanya dengan menggabungkan kedua keluarga kita melalui pernikahan. Apakah anak Huzuan itu, dengan statusnya yang rendah, bocah kecil, bagaimana dia bisa layak untuk menjadi seorang menantu dari keluarga Lon? Aku tahu kau punya urusan yang belum selesai, dan hanya barang ini di depanmu bisa membantumu menyelesaikannya. Jika kedua keluarga kita bersatu melalui pernikahan, itu akan menjadi milikmu secara gratis. Kakek, aku bisa melakukan apa saja yang bisa mereka lakukan. Aku bisa melakukan hal yang sama. Aku percaya pada kemampuanmu. Beberapa hal tidak bisa diselesaikan hanya dengan kemampuan saja. Kakek, katakan saja padaku. Lan El, tahukah kau, keluarga Long kita memiliki The seorang film kepala was pelayan tua translated namanya and Ashok. Paman narrated Ashok. by M Media. Bukankah dia tuli dan bisu yang dikirim ke pedesaan untuk pensiun? Ashok ini, ketika masih muda, telah melewati hidup dan mati bersamaku lebih dari 20 tahun lalu. Untuk menyelamatkanku, dia menjadi seperti ini. Feng Chanyan berkata, dia bisa menyembuhkannya. Kakak apa yang bisa dilakukan grup Feng? Huzuan juga bisa melakukannya. Benar Huzuan? Benar, aku bisa menggunakan sakti jarum hantu, keterampilan medis untuk mencoba. Untuk menyembuhkan keturian dan kebisuannya Ashok, dibutuhkan si naga raksasa milik Rukven. Si naga raksasa, nilai ekonominya tidak kurang dari anggrek suci kehancuran milik keluarga Long kita. Kakek, sejujurnya, agar kekuatanku pulih, aku tidak hanya membutuhkan anggrek suci kehancuran, tetapi juga si naga raksasa. Bagaimana kalau begini kakek? Aku akan menyembuhkan Paman Ashok. Kau menepati janjimu, dan berikan aku anggrek suci kehancuran. Apa kau berencana untuk menagetkan si naga raksasa milik Rukven? Untuk menyembuhkan ketulian dan kebisuannya Paman Ashok, aku punya metode sendiri. Tapi si naga raksasa grup Feng, aku harus mendapatkannya di masa depan. Anak baik, kalau begitu sudah beres. Jika kau bisa menyembuhkan penyakit Ashok, aku akan menganggapnya sebagai ujian kedua bagimu. Dengan cara ini, grup Feng tidak akan berguna. Bagi keluarga Long kita, aku juga bisa mempertimbangkan untuk membiarkan Lan Er menikah denganmu. Lan Er, bagaimana pendapatmu? Aku tidak keberatan. Pergi. Kita akan pergi kemana? Omong kosong. Tentu saja kita akan segera pergi. Menyembuhkan Paman Ashok. Baiklah, Bukankah kau bilang kau akan menyembuhkan Tuli dan bisunya Paman Ashok? Kenapa kau membawaku ke pasar hantu ini untuk berkeliaran tanpa tujuan?
Paman Asyong telah tuli dan bisu karena diracun selama lebih dari 20 tahun. Bahkan jika aku seorang murid dari sekte jarum hantu, tidak mudah untuk menyembuhkannya. Apa yang perlu kita lakukan? Tanpa si naga raksasa, kita akan mencari herbal lain untuk menggantikan. Grup Longxia kita adalah perusahaan obat tradisional Tiongkok terbesar di kota ini. Kau bisa menemukan ramuan apapun yang kau inginkan. Kenapa kita harus datang ke tempat kotor ini untuk mencari? Yang penting bukan herbalnya, tapi pot tanah liat untuk merebus obatnya. Hanya dengan menemukan pot tanah liat yang tepat, bisakah herbal itu, khasiat terbesar dapat dicapai. Bos, berapa harga panci ini? Tampan, seleramu bagus. Aku baru saja mendapatkan pot ini dari pedesaan. Baiklah, sudah takdir kita bertemu. Aku akan memberimu harga bagus untuk 5.000. Apa? Kau berani menjual ini padaku seharga 5.000? Aku hanya punya. Kau tidak terlihat seperti seseorang yang tidak mampu membayar 5.000. Jika kau tidak menyukainya, pergi cari di tempat lain. Bayar. Sedikit lebih dari 3.000 yuan tunai. Bos, beri aku diskon. Maaf, kios ini memiliki kebijakan tidak menawar. Baiklah. Aku akan membayar dengan kartu saja, kalau begitu. Maaf, mesin kartunya sedang rusak. Husuan, apa kau benar-benar sangat membutuhkan pot rusak ini? Maaf Langkel, panci ini sangat penting. Bos, bagaimana kalau begini? 3.000 ini adalah uang muka. Aku akan membawa sisanya nanti. Maaf, bayar di tempat. Jika kau pergi dan orang lain membelinya, aku tidak bertanggung jawab. Cukup. Cincin ini, aku membelinya di Prancis. Harganya setidaknya 300.000. Sekarang, aku akan menukarnya dengan pot rusak ini. Kelihatannya cukup bagus. Siapa tahu apakah itu asli? Jangan memaksakan diri. Apa kau tahu siapa aku? Aku akan memberimu 10.000. Ini anak nakal ini lagi. Musuh sejati sering bertemu. Bos, 10.000 yuan. Pot ini milikku. Ambil saja kembaliannya. Jelas kami sudah menonton sebelumnya. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Aku membayar untuk ini. Bagaimana bisa itu milikmu? Husuan, urus dia. Menyerang warga negara yang baik di siang bolong. Keluarga Longmu akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Anak kecil, kau melakukan ini dengan sengaja bukan? Apa yang akan kau lakukan dengan panci ini? Bukankah aku baru saja mengatakan, The film was gunakan saja sebagai translated pispot. and Bagaimana jika aku narrated by tidak M. menyukainya? Media. Aku akan menghancurkannya. Ini milikku. Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan dengannya. Benar, bos. Benar. Kau benar. Bos, bukankah kau baru saja mengatakan, panci ini harganya 20.000. Mengapa kau hanya mengambil 10.000? Kapan aku mengatakan itu? Aku akan menyuruh seseorang mengirimkan uangnya segera. Baiklah. Aku pasti akan menjualnya padamu. Hanya seorang manajer hotel. Berani membandingkan aset denganku. Sungguh lelucon. Halo. Ini aku. Kumpulkan semua. Dana grup. Berapapun jumlahnya, bawa segera padaku. Alamatnya sudah aku kirim ke kamu. Jangan tanya untuk apa. Aku butuh uang tunai. Menindih sampai mati orang yang menyebalkan. Dengan uang tunai. Anak muda, kau dengar aku. Berapa berat badanmu? Dengan fisikmu, berapa pom yang bisa kau tahan? 1 ton, 2 ton. Siapapun bisa menelepon. Tuan Muda Fan. Nona Long berkata, dia ingin menghancurkanku sampai mati dengan uang tunai. Apa yang harus kulakukan? Ada apa? Beberapa persimpangan. Secara bersamaan terjadi kecelakaan. Dalam waktu singkat, tidak bisa masuk. Bagaimana keadaannya, Nona Long? Menyinggung Tuan Muda Fan kami tidak akan berakhir baik untukmu. Aku menyarankanmu untuk segera menikahi Tuan Muda Fan kami dan menjadi nyonya muda kami. Nona Long, kenapa kau memukulku lagi? Lihat di siang bolong. Nona Long tertua menyerang warga negara yang baik. Benar-benar mengesankan. Husuan, pukul dia untukku. Tunggu sebentar. Karena Feng Xiao ingin bermain, maka aku akan bermain dengannya. Aku terlambat. Kakak, aku hanya membawa 1 koper. Aku tidak tahu apakah itu cukup. Persimpangan jalan diblokir oleh mobil. Bayar, ambil barangnya, dan pergi. Nona Long, aku membayar uang ini duluan. Bagaimana kau bisa mengambilnya? Milikku. Milikku. Uang yang harus kubayar. Bagaimana bisa itu milikmu? Milikku. Astaga.
Permisi, Nona Long, lihat aku tidak sengaja memecahkan pispot yang kau sukai ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana menurutmu? Atas nama Tuan Muda Feng kami, aku akan memberikan kompensasi 10 kali lipat. Husuan. Dia memecahkan pot tembikarmu. Aku minta maaf. Aku tidak menyangka. Dia begitu hina. Tidak apa-apa. Bukankah dia memberi kita kompensasi dengan harga 10 kali lipat? Tapi pot itu, bukankah kamu bilang? Benci apapun sama saja. Aku hanya bercanda. Ketika aku mengatakan hal-hal itu. Apa? Membuat keributan besar. Dan sekarang kamu bilang, pot manapun, sama saja. Aku tahu. Dia mengikutiku. Itu sebabnya aku sengaja menawarkan harga tinggi untuk membeli panci ini. Bocah, apa kau mempermainkanku? Gantikan aku. Terima kasih Tuan Muda Feng. Menghabiskan beberapa juta dan membeli satu lantai penuh ubin pecah. Ketika kau kembali, Tuan Muda Feng pasti akan membalasmu dengan baik. Grup Feng, ini benar-benar tidak masuk akal. Menghabiskan 1 juta dan hanya membeli setumpuk sampan. Sepertinya, berita launching besok akan ada cerita bagus lainnya. Ayo pergi. Ayo pulang dan makan. Husuan, tunggu saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Kumpulkan pecahan-pecahannya dan kirimkan ke keluarga Long. Ya, bos. Apa? Bukankah kamu baru saja bilang pot itu tidak berguna? Pot itu memang harta karun. Setelah disatukan kembali, aku masih perlu menggunakannya. Kau, kadang-kadang aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang terjadi di kepalamu? Sampang. Kau adalah sampang. Ya, aku tuan muda yang tidak berguna. Aku juga ingin melampiaskan amarah untukmu dan tuan. Siapa sangka Husuan begitu hina, menggunakan pot rusak untuk menipu kita dengan begitu banyak uang. Aku pasti akan lebih berhati-hati lain kali. Diam. Begitu kau pergi, The film was Husuan mengirim translated seseorang and untuk mengambil narrated semua by fragmen. M-Media. Kau harus tahu, itu adalah harta karun yang membuatku rugi 3 juta. Dan kau babi, bahkan tidak membawa kembali 1 fragmen pun. Kau benar-benar babi. Aku babi tuan muda, aku pantas mati. Kau. Tenang tuan muda. Kau benar-benar pantas mati. Sebaiknya kau cari cara untuk berurusan dengan bajingan Husuan itu. Tapi bagaimana aku bisa berurusan dengannya? Husuan membeli pot itu karena dia ingin merebus obat untuk mengobati kepala pelayan tua keluarga Long. Sekarang pergi dan cari tahu ramuan obat apa yang perlu dia beli. Beli semuanya untukku. Tuan muda itu ide yang brilian. Aku akan segera membelinya. Segera. Husuan, bagaimana perbaikan potnya? Ini hampir tidak bisa digunakan. Apakah kamu sudah menemukan tanaman obatnya yang aku minta kamu cari? Buah gigitan ular, roh bumi. Kami di Longxia Group punya banyak stok, tapi buah kalajengking agak sulit ditemukan. Tapi jangan khawatir, aku sudah meminta Bibi untuk menanganinya. Buah Scorpio itu adalah bahan obat yang paling penting. Jika kita tidak memiliki naga raksasa si milik keluarga Feng, kita hanya bisa menggantinya dengan buah Scorpio. Kita tidak hanya membutuhkan, kita juga membutuhkan banyak. Ini buruk. Buah Scorpio hilang. Apa? Pagi ini, Feng Group membeli buah Scorpio dengan harga tinggi. Pamanmu mengira kesempatan ini cukup bagus. Jadi dia menjual semuanya ke Feng Group. Kamu dan Paman merusak rencana besar Husuan. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Aku ini bagaimanapun juga Bibi dan Pamanmu. Selain itu, bukankah Husuan cukup mampu? Suruh dia untuk, jika dia punya kemampuan, pergi ambil sendiri dari Feng Group. Tidak peduli seberapa mampu, sulit untuk menjaga diri dari pencuri di rumah sendiri. Menikahmu dari belakang, sebagai anggota keluarga Long, kau dan Paman, jelas hanya serakah akan uang. Kalian berdua, sudah berpihak pada grup Feng bukan? Jangan berani-berani memfitnahku. Aku adalah pewaris Long Group. Semua yang kulakukan untuk keluarga Long. Husuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, aku sudah menduga. Mereka berdua tidak bisa diandalkan. Aku sudah meminta Guangtou untuk mencarinya. Aku percaya dengan kekuatan perkumpulan Qinglong, kita bisa mendapatkan sebagian kembali. Bos? Apa? Kabar buruk lagi? Ya. Anak buah sudah menemukan seseorang yang memiliki buah kalajengking. Tapi, tidak peduli seberapa tinggi harga yang kami tawarkan, mereka tetap tidak mau menjual. Anak buah ingin mengambilnya dengan paksa. Tapi, selusin dari kami dipukuli. Dipukuli? Berapa banyak jumlahnya? Hanya 1 orang. Siapa namanya? Sedang diperiksa. Tapi dia bilang, dia ingin membalaskan dendam 9 neter iblis. 9 neter demon. 9 neter demon. Saudara, orang ini terlalu kuat. Kita tidak bisa mengalahkannya. Semuanya mundur. Bos kita datang sendiri.
Dia ada di dalam. Ya bos, hati-hati. The film was Usual. translated and narrated Lama by tidak M bertemu. Media. Kau lagi. Kupikir kau membawa bantuan yang kuat. Bagaimana? Kedua lenganmu sembuh begitu cepat? Kupikir aku akan lumpuh selama sisa hidupku karena kau. Tapi aku tidak bisa menelan itu. Apa kau ingin tahu siapa yang menyembuhkan lenganku? Tabib ajaib mana itu? Murid senior dari Sekte Jarum Hantu dari Lembah Raja Obat, Cawan. Kakak seniorku secara pribadi MMV membuahkan Apple. Aku memohon padanya untuk menggunakan teknik komende kumur untuk secara paksa merangsang potensi di dalam tubuhku. Menggunakan 30 tahun hidupnya sebagai ganti peningkatan besar dalam kekuatanku. Dia tidak hanya menyembuhkan lukaku, tapi juga memberitahuku tentangmu. Kalian semua yang hadir di sini, apakah ada yang tahu bahwa Huzuan di depanmu ini belum lama ini adalah orang bodoh yang bahkan tidak bisa orang bodoh. Hari ini sebagai kepala pelaksana tugas dari Sekte Jarum Hantu, aku mengusirmu dari sekte. Karena kakak seniorku secara pribadi menyembuhkanmu, maka aku akan melumpuhkanmu lagi. Kuharap kau masih hidup saat kembali. Dan beritahu dia bahwa suatu hari. Dan membalas dendam padanya. Balas dendam padanya. 9 netra iblis, jangan mencoba peruntunganmu. Bosku mengampuni hidupmu terakhir kali. Dan kau berani menunjukkan wajahmu di sini lagi. Cepat serahkan semua buah kalajengking yang kau miliki. Tentu. Mereka ada di peti di belakangku. Tukarkan nyawamu untuk mereka. Bos, tidak perlu bagimu untuk melakukannya sendiri. Biar aku memberi pelajaran pada anak ini. Tahan. Apakah kau lupa bagaimana dia menghancurkan bola biliar dengan satu tangan sebelumnya? Kau masih berani melawannya? Kejayaan diriku hari ini semua berkat bos. Untukmu. Aku bersedia mengorbankan nyawaku. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Bubuk penghancur hati 5 racun. Aku tidak menyangka perjalanan ke Sekte Jarum Hantu benar-benar akan mengajarimu begitu banyak. Layak menjadi murid Sekte Jarum Hantu. Kau belum jatuh. Tapi, ku anggap kau tidak punya kemampuan untuk melawan lagi kan? Aku sudah menangani ramuan ini selama bertahun-tahun, dan aku kebal terhadap obat-obatan ini. Sekarang 1 lawan 1, apa kau yakin bisa mengalahkanku? Untuk berurusan denganmu, tentu saja aku harus sangat berhati-hati. Masuk semuanya. Baiklah, baiklah, baiklah. Sepertinya aku tiba tepat waktu. Tuan Muda Fen. Sudah kubilang. Para ahli dari keluarga Zhao dari Donghai tidak akan mengecewakan kita. Benar-benar ahli, cepat dan bergerak. Bunuh dia untukku. Ya, bunuh dia. Tuan Muda Feng, Tuan Muda Feng, selamatkan aku, selamatkan aku. Bawahan baikku. Untuk dapat melenyapkan bajingan ini, pengorbananmu berharga. Ahli, cepat dan bunuh anak ini untukku. Balas dendam padanya. Anjing, tetaplah anjing. Tidak ada yang peduli dengan hidupmu. Patahkan lehernya untukku. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kau bisa mengundangnya? Kita memiliki sedikit hubungan. Siapa yang bermain seruling? Guru, apa yang kau tunggu? Cepat lakukan. Suara sulingnya terdengar di seluruh penjuru dunia. Hanya aroma samar yang tiba. Kemanapun keluarga Zhao pergi. Setiap rumah membuka pintunya. Guru, aku akan memberimu uang. Bunuh dia. Sekarang, bunuh dia. Paman, gadis kecil yang masih basah di belakang telinga. Siapa kau? Yoshihai, katakan padanya, siapa wanita muda ini? Pendosa Shosiai. Aku sudah bertemu dengan putri sulung keluarga Shou. Aku akan membayarmu. Bunuh dia untukku. Tidak berguna. Bajingan tidak berguna.
Saudara Hushuan, aku datang tepat waktu kan? Jika kau sedikit terlambat, kau akan melihat mayatku. Yoshihai, kau diusir oleh keluarga Zhou kami bertahun-tahun lalu. Kau bukan hanya jahat, tapi kau berani memprovokasiku. Masalah saudara Hushuan. Pendosa ini tidak berani. Seandainya aku tahu dia kenal dengan nona besar, pendosa ini tidak akan pernah berani bertindak gegabah. 9 Nether Demon, kau pergi ke sakti jarum hantu. Hanya tahu bahwa aku demi mengembangkan 13 jarum hantu, menjadi gila dan menjadi bodoh. Tapi, tidak ada yang pernah memberitahumu mengapa aku ingin mengembangkan 13 jarum hantu. Sekarang akan kuberitahu. Aku mengembangkan keterampilan pamungkas ini untuk menyelamatkan adik juniorku, nyawa Zhou Lingyu. Yoshihai, aku memberimu waktu 3 hari untuk melumpuhkan seni bela dirimu dan kembali ke keluarga Zhou untuk memohon ampun. Pendosa ini menerima perintah. Terima kasih Nona Sulung karena telah mengampuni nyawaku. Saudara Hushuan, ada apa denganmu? Racun ini benar-benar terlalu kuat. Bukan apa-apa. Cepat kembali ke keluarga Long. Saudara Hushuan, siapa dia? Namanya Long Lan El. Dia calon adik iparmu. Menelpon. Tuan Muda Fen, aku sudah membawanya padamu. Di mana istriku? Wanita tua itu. Aku sudah mengirim seseorang untuk membawanya kembali. Enyahlah dari sini sekarang. Feng Xihou. Itu kamu? Kamu berani menculikku? Lan Ea, mengapa kau berbicara begitu kasar? Aku hanya ingin menikmati waktu berduaan dengan tunanganku. Bagaimana bisa ini disebut penculikan? Kamu mencari mati. Jika kamu berani menyentuhku, keluarga Feng akan tamat. Lan Ea, kau terlalu meremehkanku. Kau begitu lembut dan berharga. Bagaimana bisa aku tega menyentuhmu? Aku terlalu menyayangimu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Keluar. Sungguh wanita jalang. Panggil Huzuan sekarang. Bukankah dia tunanganmu sekarang? Aku ingin melihat seberapa pentingnya wanita jalang ini baginya. Halo, Lan El. Di mana kau? Baiklah, aku akan segera ke sana. Tunggu aku. Saudara Hushuan, aku punya berita tentang saudari Lanner. Lan Er bersama Feng Xihou. Aku harus pergi The film was menyelamatkannya. Kau translated tidak bisa pergi, and saudara. narrated Dia by sengaja M Media. memancingmu keluar. Tidak. Lan Er dalam bahaya. Bahkan jika itu jebakan, aku harus menyelamatkannya. Kau tetap di sini. Saudara, jika kau tidak membawaku, aku akan pergi sendiri. Saudara Heyu, selamatkan aku. Hushuan, Ya ampun, Huzuan. Kau benar-benar cepat sampai di sini. Kau benar-benar berani datang ke sini sendirian untuk mati. Aku meremehkanmu. Tangkap dia. Feng Xihou, apa kau mencari kematian? Layak menjadi murid sekte jarum hantu. Keterampilanmu mengesankan. Tapi biar ku peringatkan. Jika kau berani menyentuhku, kau tidak akan pernah melihat wanita jalang ini lagi. Kau berani mengancamku. Kami murid sekti jarum hantu, tidak takut apapun terutama ancaman. Kita semua bisa saja mati bersama. Mati bersama. Kau berharap keluar kalian semua. Tuan Muda Fen, kami di sini. Kau juga di sini. Sekarang semua orang akhirnya ada di sini. Aku akan menghabisi kalian semua sekaligus. Setelah sekian lama, kesombonganmu masih belum berubah. Huzuan, apa kau tahu bagaimana rasanya diusir dari Longqiang? Akhir-akhir ini, betapa aku merindukanmu. Saudara Qin, tak disangka yang dulunya terhormat, pemimpin King Long Society. Sekarang telah direduksi menjadi hanya beberapa orang ini. Mereka masing-masing akan memberimu bagian. Itu sudah cukup. Sebentar lagi kau bisa pergi ke dunia bawah. Dan si botak, preman kecilmu yang setia, bertamu. Huzuan, mengingat kau melawanku begitu lama,
Aku akan membiarkanmu mengucapkan kata-kata terakhir. Bicaralah. Hentikan omong kosong itu. Cepat lepaskan Lan El. Jika tidak, aku akan mengirim kalian semua ke bawah untuk menemani saudaraku. Sial, kau menolak bersulan. Hanya untuk dipaksa minum sebagai hukuman. Bunuh dia untukku. Aku akan melakukannya sendiri. Semua orang bilang, The film murid was sekte jarum hantu translated itu hebat. and Menurutku, narrated by mereka M. sangat bodoh. Media. Huzuan, jika kau bisa mengubah tangan ini menjadi pistol hari ini dan membunuh saudara Qin, aku Feng Zihao akan segera berlutut dan memohon ampun. Kau sendiri yang mengatakannya. Saudara Qin, bukankah kau selalu ingin membunuhku? Sini, aku akan memberimu kesempatan. Aku akan menghitung sampai 3. Mari kita lihat apakah pistolku lebih cepat atau pisaumu yang lebih cepat. 3, 2, 1. Baiklah, aku akan menyelamatkanmu. Ada pistol. Cepat, Tuan Muda Fen, aku akan melindungimu. Huzuan. Panggil seseorang. Siapapun yang tidak ingin mati, keluar dari sini sekarang. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Bangun. Huzuan. Kau pikir pistol rusak ini akan menakutiku? Ayo, bunuh aku. Husuan, Bunuh aku. Bukankah kau punya pistol? Kalahkan aku. Ayo. Ayo bunuh aku. Husuan, Ayo, kau coba wanita sialan ini. Gunakan nyawa seorang pelacur untuk ditukar dengan kami berdua, coba saja. Saudara Qin, aku tidak punya dendam terhadapmu. Kau dan si botak, itu dendam pribadi kalian. Kau membunuhnya. Aku tidak menyalahkanmu. Apa yang ingin kau katakan? Letakkan pisau itu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Dibandingkan dengan nyawa Lan El, nyawamu tidak berharga. Aku sudah berbicara. Aku akan menepati janjiku. Ini adalah kesepakatan yang cukup masuk akal. Tapi, apa kau pikir dengan cara ini, keluarga Feng akan melepaskanku? Keluarga Feng hanya memiliki orang tua Feng yang tersisa. Kau juga takut akan hal ini. Huzuan, apa maksudmu dengan itu? Kenapa? Kenapa? Kau bilang kenapa? Luar biasa. Terima kasih Huzuan. Ini adalah kesempatan yang kau peroleh sendiri. Jangan berterima kasih padaku. Saudara Qin, apa kau belum mengambil keputusan? Membiarkanmu membuat keputusan. Huzuan bilang dia akan melepaskanmu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kau ancaman. Aku harus membantunya menyingkirkanmu. Huzuan, aku pergi kalau begitu. Bagus. Lan El, lain kali kau menghadapi hal semacam ini, darurat, kau harus segera memberitahuku. Jangan pernah menjadi impulsif seperti kali ini. aku minta maaf. Husuan, kali ini aku terlalu gegabah. Seharusnya aku tidak cemburu pada kau dan Ling Yu. Itu menyebabkanmu berada dalam bahaya juga. Saudari Lanner, Ling Yu. Husuan dari Sekti Jarum Hantu. Terima kasih saudara atas bantuanmu. Hei Yu keluarga Shaw, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Jika bukan, The film karena was Ling Yu memintaku, translated aku and tidak akan narrated membantu. by M. Selain Media. itu, urusan kita, mari kita selesaikan saat kita kembali. Baiklah. Kalau begitu ayo pergi. terima kasih karena sudah mempercayaiku. Aku tidak pernah menyangka bahwa kerabat saudaraku sendiri akan menusukku dari belakang. Dan kau dan aku belum lama saling mengenal. Namun kau membelaku seperti ini. Aku hanya tidak percaya. Kau akan sebodoh itu. Kau memanggil siapa bodoh? Apa kau benar-benar berpikir aku sebaik yang kau kira? Biar kutanya padamu. Jika suatu hari Junior Sister Ling Yu benar-benar menghalangimu, mencegahmu untuk bersamaku, apa kau benar-benar akan memberinya obat? Dalam mimpimu, kau masih berfantasi tentang kita berdua, memperebutkanmu. Teruslah bermimpi. Sejujurnya, bahkan jika aku harus membius seseorang, itu adalah kau. Bagus. Nona Long, Anda benar-benar memiliki temperamen yang tinggi. Aku tidak berani memprovokasimu. Ayo pergi. Kau mau membawaku kemana? Untuk mencari kakekmu. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang aku janjikan padamu sejak lama. Melamar. Saudara Heyu.
Saudara Heyu, kamu baru saja tiba di keluarga Long, dan kamu sudah sangat membantuku. Aku bahkan belum sempat beristirahat dengan benar. Pergi dan istirahatlah. Sudah kubilang, setelah kita kembali, kita akan menyelesaikan skor di antara kita. Kalau begitu, Kakek, jangan ada yang bergerak. Kau adalah kepala keluarga Lon, Tuan Longzhie. Benar, ini apa? Lebih dari 20 tahun lalu, seseorang mempercayakan seorang anak laki-laki padamu. Apa kau ingat? Anak laki-laki itu adalah ahli waris keluarga Shou kami. Dia sedang dikejar saat itu. Saat melewati Longchamp, aku mempercayakannya pada perawatanmu, Tetua Lon. Jika kau bisa memberitahu kami keberadaan anak laki-laki itu, tidak hanya masalah Ling Yu, tidak akan lagi dikejar. Kepala keluarga Shou kami juga akan sangat berterima kasih padamu. Sayang sekali, anak itu sudah mati. Apa? Mati? Dulu Asong mengejar mereka. Ketika dia kembali, dia menjadi tuli dan bisu. Dia memberi isyarat dengan tangannya untuk memberitahuku bahwa anak itu sudah mati. sebenarnya kau tidak tahu. Aku awalnya ditujukan untuk menjadi milik anak keluarga The Zhou, film was istri. translated Kemudian anak itu and menghilang. narrated Keluarga by Zhou M tidak Media. meninggalkanku. Mereka bahkan mengakuiku sebagai putri angkat mereka. Mengatakan mereka akan menemukannya suatu hari nanti. Tetua Long, jika dia sudah mati, maka aku hanya bisa membawa Longlan Air kembali untuk melapor. Jika kau bersikeras sejauh ini, maka jangan salahkan orang tua ini karena tidak sopan. Tunggu sebentar, masalah ini sebenarnya bukannya. Sama sekali tidak ada ruang untuk bermanuver. Sekarang setelah Feng Zihao meninggal, Feng Changnian kehilangan putra kesayangannya, pasti akan membalas dengan gila-gilaan. Kita harus bergabung sekarang. Bukankah Paman Asyong orang terakhir yang melihat anak itu? Panggil Paman Asyong ke sini. Tuan, Paman Asyong, Tuan muda, tanyakan apapun yang ingin kau tanyakan. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Paman Asyong, lebih dari 20 tahun yang lalu, apakah kamu melihat dengan mata kepala sendiri anak itu dibunuh oleh para pembunuh? Sebagaimana adanya. Aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku berbohong kepada Tuan waktu itu. Saat itu keluarga Long diserang. Dan asal-usul anak itu tidak diketahui. Aku takut jika Tuan terus menyelidiki, itu akan membawa lebih banyak masalah bagi keluarga Long. Jadi, aku berbohong. Ingin memadamkan niat Tuan tua. Asyong, Tua, keluarga Long kita telah berjuang selangkah demi selangkah untuk sampai ke tempat kita sekarang. Ini tidak mudah. itu bagus saudara Hiu. Apa kau dengar itu? Saudaraku mungkin masih hidup. Ini juga keberuntungan bagi keluarga Long Anda. Sesepuh Lon, jika kita menemukan tuan muda dari keluarga Shou, tidak hanya masalah Ling Yu akan dibatalkan, tetapi kepala keluarga Shou kita pasti akan membiarkan yang lalu berlalu. Asyong, apakah anak itu memiliki tanda pada dirinya saat itu? Aku tidak ingat dengan jelas. Sepertinya ada sesuatu di punggungnya. Ada tanda lahir berwarna merah tua. Tanda lahir merah tua, itu mudah ditemukan. Aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk itu. Pencarian di seluruh kota. Tuan tua, sebelumnya aku menginginkan anggrek suci kehancuranmu. Sekarang dua hal yang aku janjikan padamu. Semuanya sudah selesai. Tentu saja aku ingat. Tuan, kau juga anggota keluarga Long kami. Aku akan mengambil anggrek suci kehancuran untukmu sekarang. The film was translated Anggrek and suci kehancuran ini narrated by M adalah pusaka Media. keluarga Long. Aku memberikannya padamu, dan Lan Il juga dipercayakan kepadamu. Jangan khawatir kakek, dengan anggrek suci kehancuran di tanganku, itu pasti akan mencapai potensi terbesarnya. Aku pasti akan menjaga Lan Er dengan baik, dan seluruh keluarga Long. Tua, seseorang dari sekte Jarum Hantu telah tiba. Biarkan dia masuk. Dia ada di bawah. Dia bilang dia ingin Anda menyambutnya secara pribadi. Mengapa hanya ada satu orang, dan seorang wanita pula? Tua, ini adalah putri Raja Jarum Hantu. Dia adalah kakak senior Muzuan, Sukin. Norasu, ini tuan kami. Tamu terhormat dari sekte Jarum Hantu. Kemarilah, kami mohon maaf atas keterlambatan penyambutan ini. Mohon maafkan kami. Kenapa butuh waktu lama sekali? Aku sudah menunggu dengan tidak sabar. Kalian orang biasa. Apakah kalian semua kurang sopan? Jangan marah Nonasu. Feng sudah tua. Dan tata kramaku mungkin kurang. Mohon jangan mempermasalahkannya. Begitu, kau bahkan tidak bisa melindungi putramu sendiri. Apa kau sudah tua? Dan pikun. Pikiranmu pasti kacau. Kau.
Aku menawarkan seluruh kekayaanku untuk mengundangmu keluar dari pengasingan. Itu untuk menaklukkan Hozuan. Aku yakin masalah ini. Nona Su pasti sangat yakin akan kebenarannya. Benar sekali. Aku benar-benar yakin. Berurusan dengan orang bodoh itu, apakah benar-benar mengharuskanku untuk datang secara pribadi? Hanya saja melihat. Apakah kau sudah memberikan cukup uang atau belum? Bagus. Silakan masuk. Mari kita bicara di dalam. Tunggu. Aku sudah berjalan sangat jauh. Sepatuku jadi kotor. Sampah macam apa kau ini? Aku ingin orang tua ini membersihkannya untukku. Kau. Tuan. Baiklah. Mengingat kau begitu tulus. Setelah aku membawa orang bodoh itu ke sini, aku akan melayanimu. Bagaimana, sekte jarum hantu kami? Cukup sopan kan? Tentu saja. Tentu saja. Tapi menyuruh binatang itu melayaniku. Tidak perlu. Aku Feng Changlian hanya punya satu permintaan. Biarkan Hozuan mati. Dimengerti. Bagaimana kau mati adalah keputusanmu. Nona ini lelah. Aku ingin mengalaminya. Semangat loncengmu. Anggrek suci kehancuran ini, sup obat yang direbus ini, kenapa rasanya aneh? Kakak Lanner, kau tidak mengerti ini. Semakin langka harta itu, semakin aneh rasanya. Kamu mengerti. Husuan, bagaimana perasaanmu? Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Anggrek suci kehancuran ini, setidaknya itu membiarkan kekuatanku pulih sebanyak 40%. Jika aku mengambil ini, si naga raksasa keluarga Feng, dan benang sari harapan legendaris, mungkin aku benar-benar bisa menguasai 13 jarum hantu. Kakak, kenapa wajahmu sangat merah? Bukan apa-apa, obat ini terlalu kuat. Tubuhku tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Kemana Hiu pergi? Sekarang aku memiliki tubuh yang penuh dengan energi yang tak habis-habisnya. Aku harus menemukannya untuk bertarung. Kakak Hiu dia sibuk mengejar paman dan bibi kakak Lanner. Apa? Bagaimana dengan yang lain? Aku harus mencari seseorang untuk bertarung. Bawahan yang lain, semuanya dikirim oleh kakak untuk mencari anak keluarga Su. Husuan, bagaimana perasaanmu yang sebenarnya? Kenapa aku merasa wajahmu semakin merah dan merah? Sekarang efek obat ini benar-benar terlalu kuat. Husuan, pikirkan sesuatu dengan cepat. Maafkan aku. Aku hanya bisa menyalahkanmu sedikit. Aku hanya bisa meminta maaf padamu. Husuan, apa kita benar-benar harus melakukan ini? Selain ini, aku tidak punya cara lain. Bisakah kau lembut? Aku takut. Baiklah, aku akan mengendalikan diriku. Tunggu sebentar. Aku ingin mandi. Sangat merepotkan. Baiklah. Kakak Hiu, Keributan apa di dalam? Aku akan mulai. lembut nanti. Aku benar-benar minta maaf. Baru saja, aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Tidak menyakitimu kan? Husuan, mulai sekarang, aku adalah wanitamu.
Jangan khawatir, aku bersumpah. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengecewakanmu dan keluarga Long. Tapi bagaimana jika suatu hari nanti, seseorang bersikeras untuk memisahkan kita? Seseorang bersikeras agar kau meninggalkan keluarga kita. Apa maksudmu dengan itu? Bagaimana kabar Nona Su? 2 hari terakhir ini. Ya. Aku menemukannya, 3 model pria kelas atas, untuk melayaninya. Menyajikan teh dan air setiap hari. Dia sepertinya cukup menikmatinya. Aku tidak melihat niat untuk bertindak. Seorang wanita belaka, seperti yang diharapkan tidak dapat diandalkan. Pergi dan panggil dia ke sini. Aku perlu mendesaknya. Jangan berpikir keluarga Fan bisa dipermainkan. Ya. Nona Su. Bagaimana? Bahkan belum 2 hari. Beberapa orang mulai The tidak film sabar. was translated and narrated by M Nora Su. Media. Fan salah bicara. Hanya ngenge. Balas dendam karena membunuh putraku. Sangat ingin membalas dendam. Baiklah. Wanita ini sedang tidak berminat untuk membuang waktu denganmu di sini. Ini adalah sagel Raja Obat. Melihat sagel ini, sama seperti melihat ayahku Raja Jarum Hantu. Tidak peduli seberapa bodohnya Hushuan. Beraninya dia tidak mematuhi panggilan tuanya. Cepat ambil. Dan temukan Huzuan, Tuan. Biarkan aku pergi. Omong kosong. Cepat. Kalau tidak, aku akan membuatmu menemani Zihao dalam kematian. Baiklah, baiklah, baiklah. Apakah benda ini benar-benar sekuat itu? Melihat segel Raja Obat, sama seperti melihat Raja Jarum Hantu. Guru membesarkanku. Aku berlutut padanya. Itu sudah sepantasnya. Jangan terlalu bersemangat. Siapa yang biasanya dikirim Feng Changlian untuk berurusan denganku? Mungkinkah itu kakak seniorku? Cao Wan mungkinkah? Tidak. Dia seorang wanita. Bernama Sukin. Dia bilang dia adalah putri tunggal Raja Jarum Hantu. Apakah dia kuat? Apakah dia mudah dihadapi? Suking, apa yang perlu kita pertimbangkan sekarang? Bukannya, apakah dia mudah dihadapi atau tidak, tapi bagaimana cara menghadapinya, agar tidak memengaruhi hubungan antara guruku dan aku. Itu urusanmu. Dia memintamu untuk bertemu di bekas pabrik terbengkalai. Pokoknya, aku sudah menyampaikan pesannya. Entah baik atau buruk, terserah padamu. Huzuan, 500 miliar. Kau harus tahu, aku ingin membunuhmu sekarang juga. Ayo pergi. Kakak senior, si bodoh kecil yang kamu bicarakan akan segera bertemu denganmu. Lan Er, Ada apa? kita tinggal di bawah atap yang sama, tapi aku belum melihatmu sepanjang hari. Apakah kamu menghindariku? Aku tidak. Lan Er, kamu masih marah padaku ya? Aku jelas mendapatkan persetujuanmu sebelumnya. Baiklah. Hentikan. Aku benar-benar tidak marah padamu. Baiklah, baiklah, pergi berdandan. Dan ikutlah denganku. Kemana? Kau menyuruhku untuk tidak keluar. Tidak membiarkanmu keluar adalah untuk menjagamu tetap aman. Bahaya ini telah datang mengetuk. Aku tidak bisa menanganinya tanpamu. Ada hal-hal yang bahkan kau tidak bisa tangani. Tentu saja, musuh ini bukanlah musuh biasa. Katakan padaku, siapa dia? Ngomong-ngomong, dia juga ingin mencuri suami darimu. Mencuri suamimu? Kakak senior, apa yang sedang kau lakukan di sini? Gadis bodoh. Aku juga merindukanmu. Sudah sangat lama. Tidak ada yang membawakanku air untuk mencuci kaki. Kakak senior, tidak. Kakak senior Tawan membawakanmu air bekas cuci kaki dan meminum air bekas cuci kakimu. Baru saja selesai meminumnya, dia menciumnya. Hushuan, diam. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ada apa kakak senior? Apa kau tidak suka melihatku bertingkah bodoh? Aku bersedia. Hushuan, biar ku beritahu yang sebenarnya. Setelah kultivasimu sesat dan kau menjadi bodoh, melihatmu saja membuatku muak. Dan kau masih ingin menikahiku? Kau bermimpi. Sejujurnya kakak senior, dulu guru ingin menjodohkanmu denganku. Aku sudah membencimu. Aku hanya tidak tega untuk memberitahu guru. Hushuan, beraninya kau. Aku bahkan tidak tahu dari mana ayahku memungut seorang bajingan sepertimu dulu. Jika bukan karena sekte jarum hantu yang menerimamu, kau pasti sudah dikutuk oleh seseorang, digigit sampai mati. Aku berterima kasih kepada guru, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa membencimu. Aku di sini hari ini untuk memutuskan pertunangan denganmu. Aku bahkan membawa surat cerai. Ceraikan aku, Hushuan. Apa kau mulai bodoh lagi? Lan Er, apa kau pikir aku bodoh? Aku tidak tahu apakah kau bodoh, tapi wanita ini benar-benar menyebalkan. Hushuan, aku perintahkan kau sekarang berlutut di hadapanku. Aku sudah berlutut di keluarga Long. Tidak ada alasan untuk berlutut setiap kali aku melihat guru.
Prinsip berlutut. Baiklah Hushuan, sebelum aku melihatmu hari ini, aku masih mempertimbangkan apakah akan mengampuni nyawa anjingmu atau tidak. Tapi sekarang sepertinya, baik kau maupun jalang kecil ini, tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Apa kau sudah cukup berteriak? Aku datang ke sini hari ini untuk membuatmu berlutut dan meminta maaf kepada Lan El. Hushuan, kapan kau meracuninya? Meracuninya, kakak senior. Aku tidak sehina dirimu. Segel Raja Obat, awalnya adalah Liam Ting Giok. Guru menemukannya padaku. Ketika dia menerimaku, guru berkata, asal-usulku ditakdirkan untuk kebesaran. Liam Ting Giok ini tidak hanya bisa menetralkan ratusan racun, tapi bagaimana denganmu? Sedikit racun yang kau semprotkan padanya itu. Kakak senior, biar ku beritahu yang sebenarnya. Liam Ting Giok ini, kau mencurinya dari guru sendiri kan? Kau, bagaimana kau tahu? Dasar bodoh. Segel Raja Obat ini adalah artefak ajaib. Di bawah langit selain aku, hanya seseorang dengan kekuatan batin yang mendalam. Seperti guru, yang bisa menekannya. Dan kau benar-benar berani memamerkannya di depan umum. Kau masih bernapas. Karena kemurahan hatinya, saatnya mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Kakak senior, aku praktis menyelamatkan hidupmu. Sampaikan sesuatu kepada Cao Wan untukku. Katakan padanya, aku di Longchen, menunggunya datang mencariku, dan memohon ampun. Cepat. Bunuh orang-orang bodoh tak berguna ini. Norasu, apa yang masih kau lakukan di sini? Lihat kondisimu. Pergilah berobat. Pergi. Hushuan, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Segel Raja Obat sudah terlalu lama terpisah dariku. Ia sedang memberontak. Aku perlu menghabiskan waktu dengannya untuk menekannya. The Kau film baru was saja mengatakan, translated and asal-usulmu narrated luar by biasa. M-Media. Hushuan, apa kau tidak tahu? Siapa nama keluargamu? Aku tidak punya ingatan apapun tentangnya. Aku dibesarkan oleh guru di pegunungan. Ingatanku dari waktu itu sangat kabur. Tapi itu tidak masalah sekarang. Aku sudah menjadi bagian dari keluarga Long. Kalau begitu ayo pulang. Istriku sayang, adik juniorku sayang. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Biarkan aku bermeditasi sebentar, dan aku akan menjadi seperti baru, penuh energi. Baiklah kakak senior, kau istirahatlah dengan baik. Mari kita mengobrol sebentar. Kakak Lanner, apa yang ingin kau bicarakan? Aku ingin bertanya tentang keluarga Su, tuan muda. Dia, kakak Heyu sedang mencarinya. Pernahkah kau berpikir tentang apa yang akan kau lakukan jika dia benar-benar ditemukan? Keluargaku hancur ketika aku masih muda. Itu karena perjodohan dengan tuan muda dari keluarga Xiao ini, bahwa keluarga Xiao memperlakukanku seperti salah satu dari mereka. Jika dia benar-benar ditemukan, aku mungkin akan menikah dengannya. Tapi, apa kau benar-benar mencintainya? Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana aku bisa mencintainya? Tapi itulah takdirku. Kecuali apa? Kecuali kau tidak menginginkan kakak seniorku. Hanya bercanda. Jangan khawatir, aku akan memberkati kalian berdua. Tapi, bagaimana jika kita tidak pernah menemukan anak Xiao itu? Kalau begitu aku akan tetap tinggal di sisi kau dan kakak seniormu, menempel pada kalian. Kakak Lanner, kau tidak akan merasa aku mengganggukan? Sampang. Mohon tenang. Di mana wanita itu? Bawa dia padaku sekarang. Norasu sedang bermeditasi di kamarnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Suruh dia keluar sekarang. Arogan dan mendominasi. Namun sangat rapun. Bagaimana aku menyinggung gerombolan sekte jarum hantu ini? Adapun 500 miliar yang kami janjikan kepada mereka, sepeser pun tidak. Suruh dia keluar sekarang. Tidak perlu. Kau tidak perlu memberitahuku. Aku akan pergi sendiri. Cukup masuk akal bukan? Pria tua Feng. Jangan menilai buku dari sampulnya. Kali ini aku jatuh ke dalam perangkap Hushuan. Tapi ini hanyalah permulaan. Apal, kau ingin lebih? Lain kali. Bukan aku yang akan berbicara denganmu di sini. 500 miliar itu, kuharap kau sudah menyiapkannya. Baiklah. Baiklah. Aku akan menunggu kepulanganmu. Mari kita lihat apakah murid sekte jarum hantu bisa menangani Hushuan. Ingat apa yang kau katakan? Tentang sekte jarum hantu kami, yang Anah dan Bajingan, akan kutunjukkan padamu. Apa yang sebenarnya Anah dan Bajingan itu? Ada apa? Orang tua Feng, kau harus menyelamatkan kami. Kumohon, kalian berdua.
kalian berdua berani datang ke sini. Ayo, seret mereka keluar dan pukuli sampai mati. Orang tua Feng, tolong biarkan aku menjelaskan. Kami bersama Tuan Muda Feng. Kami adalah bagian dari keluarga Feng. Jika tidak, bagaimana mungkin kami berdua berani datang kepadamu? Tuan, mengapa tidak dengar apa yang ingin mereka katakan? Tuan Muda Feng memang menginstruksikan mereka untuk melakukan banyak hal sebelumnya. Baiklah, aku beri kalian 1 menit untuk memberiku alasan untuk tidak membunuh kalian. Terima kasih Tuan. Begini, karena urusan rahasia kami sebelumnya dengan Tuan Muda Feng, seluruh keluarga Long sekarang memburu kami. Kami terpaksa mencari perlindungan di bawah perlindunganmu. Iya ya. Dan kami tahu tentang keluarga Long. Situasi saat ini, aku telah membawa informasi penting. Informasi ini dapat membantumu memusnahkan keluarga Long. Halo, Paman. Lan Ea, sesuatu terjadi pada bibimu. Apa? Aku mengerti. Aku merasa tidak enak badan. Aku akan kembali dan beristirahat. Baiklah, kau pergi dan istirahatlah. Saudara Heiyu, apa kau sudah menemukan petunjuk? Mencoba mencari seseorang yang hilang selama lebih dari 20 tahun. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Keluargaku mengirimiku pesan, menanyakan apa yang sedang terjadi di sini. Bagaimana kau menanggapi? Aku tidak membalasnya. Husuan, ini pertama kalinya aku membuat pengecualian. Ini semua karena Ling Yu. Aku akan mengingat kebaikanmu. Tapi sekarang, kita perlu bersiap untuk skenario terburuk. Tidak menemukan Tuan Muda Zhou. Saudara Hushuan, Saudara Heiyu. Tuan Muda Zhou itu, dia telah ditemukan. Apel, di mana dia? Feng Changnian memilikinya. Feng Changnian memilikinya. Aku mengerti. Tuan Muda Zhou yang ditemukan Feng Changnian bisa jadi yang asli, atau dia bisa jadi palsu. Tapi semua orang di kota percaya bahwa dia adalah yang asli. Dengan dia, rasanya seperti memiliki kartu truf untuk melawan kita. Tapi Feng Changnian tidak akan memberi kita kesempatan untuk memverifikasi. Dia bahkan The mungkin film was membunuhnya translated sebelum kita bisa and memastikan narrated by jika dia M mati dan kita Media. tidak bisa mengidentifikasinya. Dalam kasus itu kitalah yang akan menghadapi bencana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa hanya menunggu, Paman. Si Hao. Lihat siapa yang kubawa untukmu. Tunanganmu. Tidak lama lagi, kita akan bersama lagi. Feng Changnian. Kau gila. Tidak peduli seberapa keras kau mencoba. Feng Zihao sudah mati. Dia tidak akan pernah berbicara padamu lagi. Sayang, apa kau pikir Huzuan akan datang? Omong kosong. Jika aku akan menjadi istri orang mati, tidakkah kau akan datang menyelamatkanku? Itu poin yang bagus. Waktu yang tepat telah tiba. Hentikan. Si Hao, apa kau dengar itu? Semua orang ada di sini. Kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Berhenti. Feng Changnian. Aku di sini. Akulah orang yang kau dendami. Tidak perlu melibatkan Lan Er. Huzuan, aku Feng telah bekerja keras di Longcheng selama beberapa dekade. Aku tidak pernah menyangka garis keturunanku akan berakhir denganmu. Bukankah ini hanya nyawa untuk nyawa? Jangan melibatkan orang-orang tak bersalah lainnya. Orang-orang tak bersalah. Pada titik ini, apakah ada orang di sini yang benar-benar tidak bersalah? Jangan tunda waktu baik putraku. Lakukan. Heiyu. Tembakan yang bagus. Tembakan yang bagus. Kau pikir hanya kau yang punya pistol? Jangan bersemangat. Baiklah, aku bersama dengan Lan Er akan dikuburkan bersama Feng Zihao. 2 nyawa untuk 1. Apakah itu baik-baik saja? Tentu saja. Tapi aku ingin Lan Er mati di depanmu. Aku ingin kau melihat kekasihmu mati. Menantu perempuan yang baik, cepat masuk. Karena kau sudah setuju bahwa keluar Tuan Muda keluarga Zhou, bahwa dia keluar. Jika tidak, bahkan jika itu merenggut nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Baiklah. Aku akan membuatmu menerima kematianmu. Seseorang, bawa dia padaku. Ungkap punggungnya. Aku ingin melihat tanda lahirnya. Bagaimana? Kau pikir kau bisa membunuh keluarga Zhou seperti ini? Bahkan jika aku mati, keluarga Zhou akan datang mencari nanti. Apa yang akan kau lakukan nanti? Itu untuk nanti. Heiyu lakukan. Bunuh dia. Heiyu, apa yang kau ragukan? Apakah kau berani mengambil risiko itu? Keluarga Shu tidak akan mengambil risiko itu.
Nona Long lari. Lari. Husuan, Orang tua, kau bermain curang. Bunuh Huzuan. Atau aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Paman jangan. Jika kau membunuh Husuan, baik kau maupun Bibi tidak akan selamat. Keluarga Shu ada di luar. Aku akan mengampuni ini. Nyawa Tuan Muda Shu. Aku hanya menginginkan nyawa Huzuan. Lan El. Ini adalah perdagangan yang adil. Jika aku mati hari ini, kalian semua akan aman. Tidak ada pilihan yang lebih baik. Tidak. Husuan, aku tidak ingin kau mati. Kau bodoh. Kalian semua bodoh. Hei yuk, lihat baik-baik. Apa ini di tubuhnya? Dia adalah Tuan Muda Zhou yang sebenarnya. Bos Yu, apa yang sedang kau mainkan? Aku tidak mengerti. Hei Yu, apa yang kau tunggu, tembak. The film was translated and narrated by M Lari. Media. Lan El, katakan padaku, kapan kau menemukan identitas ini? Itu. Dari saat kita. Bahwa aku menemukannya. Lalu mengapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Kita hampir kehilangan nyawa kita kali ini. Apa-apa? Apa yang sedang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Kalian bicara saja. Aku akan pergi melihat-lihat. Lan El, apakah karena Ling Yu dan aku memiliki perjanjian pernikahan? Itu sebabnya kau memilih untuk tidak mengatakan apapun. Benar. Husuan, jangan salahkan aku. Aku tidak tahu hal-hal akan menjadi seperti ini. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Kau seharusnya memberitahuku lebih cepat. Apa gunanya memberitahumu? Kau dan Ling Yu telah bertunangan lebih dari 20 tahun yang lalu. Sekarang kau adalah tuan muda keluarga Su. Nama keluargamu adalah Su. Lan El, apakah nama keluargaku? Atau Shou? Aku adalah anggota keluarga Long. Orangmu. Huzuan berhenti bicara. Aku sudah memutuskan. Untukmu. Untuk Ling Yu-mu. Untuk keluarga Long dan Su. Untuk hidup berdampingan secara damai. Kau harus pergi. Jangan kembali. Kukatakan pada kalian berdua, jika kalian ingin berurusan dengan Huzuan ini, itu urusan keluarga kalian. Grup Feng kami seharusnya tidak terlibat. Grup Feng milikmu. Orang tua Feng dan putra sulung sudah mati. Sekarang beberapa pemegang saham utama sedang membagi properti. Feng milikmu akan segera hancur. Jadi, itu berarti kau bahkan tidak bisa membantu lebih banyak. Jadi kalian berdua, kamar hotel, kau bisa tinggal selama yang kau mau. Anggap saja ini pribadi, bantuan dariku. Tapi untuk berurusan dengan Huzuan, aku khawatir aku harus permisi. Bukan ini. Ini apa? Tidak ada. Hanya jarum perak. Kau bisa pergi jika kau mau. Apa yang kau inginkan? Mengapa urusan sekte jarum hantu kalian selalu harus melibatkan aku? Aku membutuhkanmu. Tanpamu, bukankah kematian si bodoh itu akan terlalu sederhana? Apa yang kau ingin aku lakukan? Mustika naga raksasa. Mengingat situasi keluarga Feng saat ini, seharusnya tidak sulit bagimu. Aku ingin kau membantuku mendapatkan harta keluarga Feng. Mustika naga raksasa. Ini. Lalu, apa untungnya bagiku? Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu bekerja dengan cuma-cuma. Satu jai naga raksasa sebagai ganti kepemimpinan keluarga Feng. Apakah ini perdagangan yang adil? Benarkah? Kami anggota sekte jarum hantu adalah yang paling bisa dipercaya. Nona Sukau benar-benar seorang pelawak. Kau pilih. Atau, kau bisa meninggalkan Longqiang sekarang dan terbang jauh. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Sebenarnya jujur saja pada kalian berdua, aku sudah berhubungan dengan Huzuan secara pribadi. Hei, apakah kau benar-benar pergi? Ya, aku harus pulang dan melaporkan situasi di sini. Jika aku tidak kembali, mereka akan datang ke sini. Aku khawatir kalau begitu. Kakak Heiyo, semoga perjalananmu aman. Ketika kau tiba di keluarga Shou, apakah kau tahu apa yang harus dikatakan? Huzuan, kau perlu bersiap. Jika aku kembali, sangat mungkin aku akan datang untuk menangkapmu. Bersikap baiklah. Sayang, terakhir kali, itu adalah kecerobohanku untuk berurusan dengan orang bodoh kecil.
Apakah kita benar-benar perlu berhati-hati? Sekarang semuanya berbeda. Sayang, aku sudah mendengar semua tentang Huzuan berada di Longchamp. Dia bukan lagi si bodoh kecil yang bisa kita manipulasi. Apa kau tahu bahwa sebelum dia menjadi bodoh, dia adalah murid kesayangan ayahmu? Kalian berdua, aku sudah melakukan segalanya yang kau minta aku lakukan. Ini adalah Jai Naga Raksasa. Ini benar-benar harta yang tak ternilai. Gunakan caramu sendiri. Untuk mendapatkan obat ini, kepada semua pemegang saham Fengro, suruh mereka meminumnya, dan mereka akan dengan patuh menandatangani perjanjian pengalihan akuitas. Mulai hari ini, Fengro menjadi milikmu. Kau tentu lebih tegas dari Huzuan. Terima kasih. Kau begitu mudah dipuaskan. Apa maksudmu? Seluruh Longcheng, grup Feng, hanyalah bagian kecil. Raksasa yang sebenarnya adalah keluarga Long. Kau puas dengan hanya mendapatkan grup Feng kecil? Maksudmu, kau bisa membantuku mendapatkan keluarga Long juga. Karena kau telah memilih jalanmu. Mengapa tidak lebih ambisius? Kita pada akhirnya akan kembali ke lembah Raja Obat. Seluruh Longchamp membutuhkan satu orang untuk memerintah. Apa yang kau ingin aku lakukan? Ini sederhana. Bukankah kau berhubungan dengan Huzuan secara pribadi? Katakan padanya, kau mendapatkan jamur roh naga, dan akan memberikannya padanya. Berikan ini padanya. Kenapa? Bodoh. Sebelum memberikannya padanya, aku jelas akan memprosesi naga raksasa itu sedikit. Aku mengerti. Pemimpin sekti Kau. Sepertinya aku benar-benar tidak memilih pihak yang salah. Biar ku jelaskan dulu. Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi aku tidak percaya kepercayaan Huzuan padamu. Jadi, jika kita berakting, kita harus membuatnya nyata. Apa yang sedang kau lakukan? Memukulmu setengah mati. Itu strategi daging pahit. Membuatnya terlihat lebih nyata. Halo, aku punya beberapa berita untukmu, tapi aku tidak tahu berapa nilainya. Racunmu, dia menyembuhkannya. Menyembuhkannya. Si naga raksasa, dia menerimanya. Menerimanya. Bagaimana reaksinya? Sangat gembira. Biar ku beritahu. Mata Huzuan tajam. Awalnya aku khawatir. Tapi tanpa diduga, dia menyentuh dan menciumnya, tapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Omong kosong. Racun kakak seniorku. Mungkinkah orang bodoh itu dengan mudah mendeteksinya? Itu akan menjadi lelucon. Itu tidak cukup. Apa yang tidak cukup? Racun pada Jai Naga Raksasa sudah cukup untuk membunuhnya puluhan kali lipat. Aku masih merasa Huzuan tidak semudah itu ditipu. Sukin, pergi tambahkan bahan bakar ke api. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin kau pergi ke keluarga Lon dan memulihkan pertunanganmu dengan Huzuan. Apa? Kau ingin aku memohon padanya? Mustahil. King Er, dengarkan aku. Membunuh orang bodoh itu semudah membalikan tangan bagi kita. Tapi jika kita membunuhnya sekarang, itu tidak akan memuaskan kebencian di hati kita. Aku ingin kau menyanjungnya dulu, memohon padanya. Tunggu sampai dia merasa seperti dia melayang di udara. Lalu aku akan menendangnya ke dalam lumpur. Baru saat itulah itu akan memuaskan. Benar sayang? Pemimpin sekti Kau. Kau mencoba menghancurkan semangatnya. Kau ingin memperlakukan Huzuan seperti anjing. Sayang, beritahu aku, apa yang harus aku lakukan? Mohon dia untuk memaafkanmu. Tinggal di keluarga Lon. Saksikan saat Huzuan mengonsumsi si naga raksasa. Maka dia akan diracun dan dalam kesakitan. Kemudian di depannya. Pada saat itu, aku secara pribadi akan berdiri di hadapannya dan memberinya penawarnya. Ke dalam penawar itu, aku akan mencampurkan racun yang akan membuatnya menjadi idiot. Katakan padaku, akankah Huzuan memilih untuk meminumnya? kau ingin dia bunuh diri dalam keputusasaan. Aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Untuk melihat wajah putus asanya, aku bersedia mengorbankan diriku. Huzuan, ini buruk. Ling Yu telah menghilang. Apa? Kemana dia pergi? Dia hanya meninggalkan catatan ini, mengatakan dia mengikuti He Yu kembali ke rumah keluarga Zhou. Kembali ke rumah keluarga Zhou. Apa kau pikir sesuatu terjadi padanya? Dengan He Yu, dia seharusnya baik-baik saja. Tapi dia kembali ke rumah keluarga Zhou. Jangan bilang dia mencoba untuk memutuskan pertunangan untukku. Tidak, seseorang telah masuk.
Biar ku beritahu padamu, aku berhasil masuk. Kerja bagus sayangku. Apa yang telah kukorbankan? Kau akan membayar 2 kali lipat. Jangan khawatir. Aku akan memastikan Ho Xuan mati dengan mengerikan. Bagaimana ini? Apakah kakak baik-baik saja? Kakak sepertinya diracun. Diracun? Siapa yang meracuninya? Su King. Jika dia yang meracuninya, dia mencari kematian. Kakak diracun setelah minum teh baru yang diberikan seorang teman kepadanya. Aku curiga Cao Wan mencampurinya. Lan El, beritahu semua orang di keluarga bahwa semua makanan dan minuman harus diperiksa olehku. Baiklah. Hu Xuan, aku sangat senang kau ada di sini. Aku tidak akan tahu apa yang harus kulakukan jika tidak. Lan El, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Lanjutkan. Aku ingin memulihkan pertunanganku dengan Su King. Apa yang kau katakan? Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengubah perkataanmu itu. Berpikir sebelum berbicara. Lan El, biar ku jelaskan. Su King dirasuki oleh roh musang. Pasti perbuatan Cao Wan. Karena dia ingin memulihkan pertunangan, kita sebaiknya ikut bermain. Itu satu-satunya cara untuk mencari tahu apa yang direncanakan Cao Wan. Jika tidak, bom waktu yang terus berdetak ini bisa meledak kapan saja. Apakah itu yang sebenarnya kau pikirkan? Aku bersumpah demi Tuhan. Baiklah. Lakukan sesukamu. Sayang, kau harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak meracuni orang tua dari keluarga Long itu. Apa? Hu Xuan setuju untuk memulihkan pertunanganmu. Baik. Sepertinya waktunya telah tiba. Tunggu kabar dariku. Apakah semuanya berjalan lancar? Hu Xuan telah mengonsumsi si naga raksasa. Dan dia juga setuju untuk memulihkan pertunangan dengan Su King. Sekarang giliran kita untuk bergerak. Luar biasa. Kau berjanji padaku bahwa begitu Hu Xuan dieliminasi, seluruh Longchem akan menjadi milikku. Namun, siapa yang meracuni orang tua dari keluarga Long itu? Siapa yang meracuninya? Kakak senior, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah tunanganku. Hu Xuan, aku tahu kau berada dalam posisi yang sulit. Jika kau tidak bersedia, aku tidak akan memaksamu. Perintah guru sulit untuk dilanggar. Apalagi, kita tumbuh bersama. Ikatan ini tidak tergantikan. Hu Xuan, terima kasih. Mulai sekarang, apa yang kau ingin aku lakukan? Selama kau meminta, dia menyuruhmu untuk mati sekarang. Maukah kau pergi? Ling Yao, mengapa kau ada di sini? Aku datang untuk memberitahumu. Aku sudah membantumu dengan keluarga Xiao dan membatalkan pertunangan. Sekarang, kau bisa menghabiskan hidupmu dengan kakak seniorku ini. Ling Yu, tenanglah. Kita sudah lama tidak bertemu. Mengapa bertemu begitu tiba-tiba? Aku akan mencari kakak senior Lanner. Dia patah hati sendirian. Kakak senior, lanjutkan kasih sayang kalian. Aku sangat marah. Ling Yu, kau membuatku pusing. Cepat duduk. Kakak Lanner, bagaimana bisa kakak melakukan ini? Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Bukankah ini semua untuk berurusan dengan kakak senior Cao Wan itu? Ling Yu, jika benar-benar terjadi perkelahian, apakah Hu Xuan benar-benar tidak bisa mengalahkan Cao Wan yang penuh kebencian itu? Sulit untuk dikatakan di dalam sekte kakak senior Hu Xuan. Setelah semua mengalami penyimpangan Qi dan kehilangan seluruh kekuatannya selama bertahun-tahun. Bahkan jika ketiga harta itu dikumpulkan, dia hanya bisa pulihkan tingkat aslinya. Tapi tidak ada jaminan kakak senior Cao Wan tidak meningkatkan keterampilannya selama bertahun-tahun. Si naga raksasa keluarga Feng sudah ada di tangan Hu Xuan. Sekarang, yang tersisa hanyalah benang sari harapan legendaris. Aku tiba lebih dulu. Saudara Heyu akan segera membawa kembali tangkai harapan. Benarkah? Itu bagus. Ling Yu, bagaimana kau membujuk keluarga Su untuk membatalkan pertunanganmu dengan Hu Xuan dan mengirimkan benang sari harapan? Aku bilang jika mereka tidak membatalkan pertunangan dan menyerahkan tangkai harapan, aku akan mati tepat di depan mereka. Mereka langsung setuju. Tentu saja. Wajahku membawa lebih banyak bobot daripada kakak senior Hu Xuan itu. Jangan bicara tentang orang menjengkelkan itu, Ling Yu. Sekarang dengan musuh di depan pintu kita tidak boleh marah. Aku harus memikirkan cara untuk membantu Hu Xuan, kakak senior Lanner. Jika kita pergi kepadanya sekarang, bukankah itu seperti berjalan ke sarang singa? Ling Yu, dengarkan aku. Cao Wan belum
bergerak melawan Husuan. Karena dia sedang menunggu saat yang tepat. Dia hanya ingin berurusan dengan Husuan dan tidak akan melakukan apapun pada kita. Lalu apa gunanya kita pergi kepadanya? Dia bisa mengirim Suking untuk berpura-pura mencari perlindungan. Kita bisa melakukan hal yang sama. Jika Cawan tahu kita semua meninggalkan Husuan, dia akan sangat gembira. Lalu, dia akan menurunkan kewaspadaannya. Masuk akal. Tapi masalah ini, kita tidak boleh membiarkan kakak senior tahu. Jangan khawatir. Biarkan saja dia dan Suking itu hidup bahagia selamanya. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Tuan Sekti Kau. 2 tamu meminta untuk bertemu denganmu dengan menyebut nama. Tamu. Tuan Sekti Kau benar-benar diberkati. Aku cukup iri padamu. Apa kau tidak ingat aku? Adik junior Lingyu. Sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Kau bahkan lebih berseri-seri sekarang. Ku dengar kau turun gunung. Jadi aku bergegas mencarimu. Oh benar, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Nona Long. Long Laner. Kamu Long Lan Er. Tunangan adik juniorku yang bodoh, bukan? Benar, dulu. Sekarang tunangannya bernama Suking. Jadi Nona Long, apa yang bisa kulakukan untukmu? Husuan sudah keterlaluan. Jelas-jelas kakak Laner memiliki perjanjian pernikahan dengannya, tapi dia malah bersama dengan kakak senior Sucing itu. Aku tidak tahan. Dia bahkan memarahiku. Bajingan itu sama sekali tidak menghargai kecantikan. Jadi aku membawa kakak Laner untuk mencarimu. Kau harus membantu kami, memberinya pelajaran. Beri dia pelajaran. Apa untungnya bagiku? Kakekku Longxia berkata, siapapun yang bisa membantuku berurusan dengan bajingan itu, dia akan menjodohkanku dengannya. Sekte Jarum Hantumu dianggap sebagai sekte terkemuka. Selama kau bisa membantuku menyingkirkan ancaman tertentu itu, kau akan menjadi pasangan yang cocok untuk keluarga Long kami. Jika aku membantumu berurusan dengan Husuan, kau akan menikah denganku. Ya, selama pria tidak berperasaan itu mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, aku akan menikahi siapa saja. Baiklah. Nona Lan Er, tekanmu telah menggerakkanku. Jangan khawatir, bahkan jika kau tidak datang, aku akan berurusan dengan Husuan ini. Aku akan mengurusnya. Kakak senior Kiawan, bagaimana kau berencana untuk menghadapinya? Bukankah kau sangat sibuk? Apa kau masih membutuhkan aku untuk mengantarmu? Benar-benar. Aku benar-benar terlalu sibuk. Kalau begitu aku akan pergi dan sibuk. Sangat sederhana. Aku akan membuatnya mati. Dan aku akan membuatnya mati dalam keputusasaan, dengan sengsara. Kedengarannya bagus. Apa kau punya rencana? Ya saudara Cawan, apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu? Lakukan apa? Aku hanya menginginkanmu. Tetaplah bersamaku. Nona Lan Er menurutku, jika kau ingin membuat seseorang menderita, buat saja mereka kehilangan. Apa yang paling mereka pedulikan? Hari ini adalah hari yang baik. Kalian berdua wanita cantik. Tidakkah kalian ingin balas dendam pada Husuan? Mengapa kita tidak bekerja sama? Husuan, ku katakan, apa yang sedang kau lakukan teman lama? Apa yang sedang kau rencanakan? Kiawan, jika kau menginginkanku, kau harus menunjukkannya padaku. Jika kau punya apa yang diperlukan. Husuan, murid pengkhianat dari Sekte Jarum Hantu, berlututlah segera. Dan sapa kakak seniormu. Kakak senior, lama tidak bertemu. Bodah kecil. Hidupmu baik bukan? Kau bahkan bisa mendapatkan kakak senior Suking wanita impianmu. Bahagia sekarang. Aku harus berterima kasih kepada kakak senior untuk itu. Jangan berterima kasih padaku dulu, Sukin. Kemarilah. Kejutan. Hari ini, ketiga wanita ini, semuanya milikku. Aku terkejut. Aku tidak menyangka setelah sekian lama, kekuatan kakak senior telah tumbuh. Hanya dengan berdiri di hadapanmu, aku merasa tidak enak badan. Husuan, kau akan makan apa saja bukan? Kau akan memasukkan apa saja ke dalam mulutmu. Si naga raksasa itu rasanya cukup enak bukan? Kau meracuninya. Kau baru menyadarinya sekarang. Sudah terlambat. Bocah, biar The aku film menguji was kekuatanmu saat translated ini. and narrated by M Media. Bagaimana ini mungkin? Kenapa tidak? Butuh waktu setengah hari bagiku untuk menemukan penawarnya. Kau memberitahunya bahwa si naga raksasa itu beracun. Cawan memberiku seluruh longcem. Cukup menggoda. Tapi aku juga harus hidup untuk menikmatinya. Selain itu, aku bersumpah.
Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun memperlakukanku seperti anjing lagi. Baiklah, baiklah. Kurasa aku salah menilaimu. Tetapi bahkan, jika kekuatanmu dipulihkan, lalu kenapa? Kau tetap bukan tandinganku. Xiao Wen. Aku menyarankanmu untuk tahu diri. Dan jangan macam-macam dengan keluarga Shaw. Husuan. Kau bahkan menggunakan senjata sekarang. Kau benar-benar salah satu dari sekte jarum hantu. Senjata api tidak bisa menyentuhku. Apa kau baik-baik saja? Saudara hati-hati, dia memiliki pedang 9 jiwa milik guru. Cawan dia telah menyebabkan kematian guru kita. Apa yang kau katakan? Nona Su akan menunjukkan sesuatu padamu. Lihatlah, selama kau pergi, lihat apa yang dia lakukan. Ya, aku juga punya rekaman dia membunuh guru. Adik perempuan, sekte jarum hantu. Sekarang milik Kiao. Cawan, apakah yang dikatakan Ling Yu itu benar? Kau benar-benar membunuh ayahku. King Er, jangan dengarkan mereka. Pedang ini adalah milik guru. Diberikan kepadaku secara diam-diam. Tunggu sampai aku membunuh mereka. Aku akan membawamu pulang. Cawan, kau benar-benar membunuh guru. Hari ini aku akan membalaskan dendam sekte jarum hantu, membersihkan sekte ini. Kau membunuh ayahku. Mengapa kau membunuh ayahku? Mengapa? Kakak senior. Di mana kakak senior? Guruku masih di rumah, menunggu kita untuk makan. Aku harus pergi. Aku harus pergi, menunggu kita pulang untuk makan malam. Pulanglah bersamaku untuk makan malam. Baiklah. Husuan, sudah berakhir. Apa yang terjadi padamu? Kakak seniorku sepertinya sudah gila lagi. Jangan membuatku takut. Husuan, jangan membuatku takut. Lupakan saja, aku tidak akan menggodamu lagi. Ayo pulang. Baiklah, baiklah, baiklah.